Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 261. Ketua Ki datang dengan langkah mantap memimpin, sambil tertawa keras. Ketika dia melihat pemandangan di depan loteng awan terkenal, dia sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Pandangan Ketua Ki melintas singkat pada zombie-zombie di tanah, lalu berbalik untuk melihat sekelompok orang tua yang berlutut di tanah. Namun, semuanya hening, tanpa seorang pun menjawab pertanyaannya, karena mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Haruskah mereka memberitahunya bahwa dokter hantu telah mati, penyebab kematian karena matanya dicongkel dan tubuhnya meledak? Dan bahwa pelaku yang menyebabkan dia kehilangan nyawanya masih berdiri di sana, di depan semua orang. Meskipun itu adalah kebenaran, dan banyak orang menjadi saksi atasnya, tetapi pada saat itu, tidak ada yang berani membisikkan kata-kata itu. Karena itu, suasana menjadi berat, dan terasa agak aneh. Dan ini adalah, pandangan Ketua Ki jatuh pada pemuda mencolok yang berpakaian merah menyeluruh. Melihat pemuda itu membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan dokter hantu, karena mereka terlihat sangat mirip. Hanya saja, pemuda berpakaian merah ini memiliki penampilan yang luar biasa. Karena dia belum pernah melihat wajah dokter hantu, dia tidak tahu apakah orang ini adalah orang yang sedang dia cari. Itulah pemuda yang membunuh dokter hantu. Kata-kata ini, adalah apa yang banyak dari mereka ingin teriakkan, tetapi mereka tidak punya keberanian. Hingga, suasana aneh itu terputus oleh teriakan kegembiraan. Nyonya, berpakaian hitam pekat, Leng Xuang berlari keluar dari belakang barisan penjaga. Meskipun dia berpakaian hitam pekat, tetapi tubuhnya tidak terikat atau tersamar pada saat itu, bentuk tubuh halus wanitanya jelas terlihat. Dan mendengar teriakan Leng Xuang, Ketua Ki terkejut saat dia melihat sekeliling dan bertanya. Di mana? Di mana dokter hantu? Saat suaranya reda, dia merasakan hembusan angin melintas di depannya, saat Leng Xuang meluncur maju dengan cepat untuk berdiri tepat di depan pemuda berpakaian merah. Nyonya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Leng Xuang bertanya, meraih lengan Feng Jiu, memperhatikannya dengan khawatir. Ketika dia melihat bahwa pakaian Feng Jiu telah robek oleh sayatan kecil, wajahnya yang cantik dan dingin berubah menjadi dingin. Siapa yang membuat nyonyaku menjadi seperti ini? Hahaha, jadi saudara dokter hantu kita sebenarnya sangat tampan. Ini pertama kalinya saya melihat wajahmu. Ini benar-benar kejutan yang cukup mengejutkan. Setelah Ketua Ki melihat Leng Xuang maju untuk mengidentifikasi dokter hantu, dia melangkah maju sambil tertawa dan bertanya. Saudara Ghost Doctor, bagaimana kabarmu belakangan ini? Kami datang dengan cepat begitu kami mendengar berita tentangmu di kota 6 jalan ini, hanya takut kami akan melewatkan kesempatan untuk bertemu denganmu. Semua orang di sekitar tercengang oleh pemandangan yang terjadi di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Dokter hantu. Bukankah dokter hantu sudah dibunuh oleh pemuda berpakaian merah ini? Mengapa Ketua Ki mengira dia sebagai dokter hantu? Dan dari mana wanita berjubah hitam itu muncul? Mengapa Ketua Ki langsung menyapa pemuda berpakaian merah itu dengan senyum setelah wanita itu melompat keluar untuk memanggilnya sebagai nyonya? Dan memanggilnya saudara dokter hantu juga. Pada saat itu, ekspresi wajah Tuan Kota telah berubah drastis, dahinya berkeringat, dan bahkan bibirnya gemetar sedikit. Ini tidak mungkin menjadi apa yang dia pikirkan kan? Apakah, pemuda berpakaian merah itu benar-benar dokter hantu asli? Oh surga, apa jenis hal bodoh yang telah dilakukannya? Ketika semua orang yang berkerumun melihat adegan itu, setiap orang dari mereka menatap dengan tidak percaya, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan yang mutlak. Dokter hantu, itu dokter hantu, siapa yang mati tadi? Ketua Ki, kamu terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Ujung bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman samar. Hanya dengan satu pernyataan, telah mengonfirmasi identitasnya, dan melemahkan lutut setiap orang di sini, membuat mereka duduk di tanah. Mendengar kata-kata Feng Jiu, senyum di wajah Ketua Ki semakin dalam. Namun, saat dia melihat wajah semua orang di sekitar kerumunan dan orang-orang yang telah roboh untuk duduk di tanah, dia tidak bisa tidak bertanya. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Feng Jiu melirik orang-orang itu dan ujung bibirnya tergantung dengan sedikit senyum saat dia menjawab. Mungkin, mereka telah terkejut. Pada saat itu, Tuan Kota yang telah berhasil pulih akal segera maju dengan permohonan maaf.
Dokter hantu terhormat, hamba Chang di sini telah buta karena keliru mengenali orang itu sebagai dokter hantu. Saya benar-benar, keliru mengenali dokter hantu. Apa yang sedang terjadi di sini? Ketua Qi menatap dengan keheranan pada Feng Jiu dan Tuan Kota Chang, berpikir dalam hati. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di sini sebelum ini? Masalah sudah berlalu dan tidak perlu disebutkan lagi. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat sekumpulan orang tua yang gemetar. Matanya memburam saat dia maju, berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Masalah berakhir di sini. Kalian semua bisa pulang." Mendengar kata-kata itu, beberapa orang yang berlutut di tanah begitu lega hingga hampir menangis. Ketika mereka mendengar bahwa pemuda berpakaian merah itu sebenarnya adalah dokter hantu, mereka sudah berpikir itu adalah akhir dari segalanya bagi mereka, dan itu adalah akhir dari keluarga Liu. Tidak pernah mereka berpikir bahwa dokter hantu akan melepaskan mereka, dan tidak mengejar masalah itu. Ini. Terima kasih dokter hantu, terima kasih. Mereka bersujud dan membungkuk dengan penuh rasa terima kasih dari lubuk hati mereka. Karena kebaikan dokter hantu dalam memaafkan, keluarga Liu dapat lolos dari bencana pemusnahan. Mereka segera memimpin orang-orang mereka untuk pergi dengan cepat, tidak berani tinggal sebentar pun lagi, seolah-olah mereka takut pemuda itu akan berubah pikiran. Yang terhormat dokter hantu, silakan datang ke Puri Tuan Kota untuk beristirahat dan beri kesempatan pada hamba Chang yang rendah ini untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan, kata Tuan Kota di samping membuka mulutnya lagi untuk berbicara, berusaha melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Ketua Qi melemparkan pandangan tajam pada Tuan Kota Chang dan ada cahaya berkilau di matanya. Memperbaiki kesalahan. Tidak perlu, ujar Feng Jiu dengan acuh tak acuh, lalu berkata pada Leng Xuang di sampingnya. Pegang kendali si putih. Leng Xuang memalingkan matanya mengikuti pandangan Feng Jiu dan melihat kuda gemuk itu terkapar di tanah, mendengkur keras dalam tidur. Meskipun dia bingung mengapa nyonyanya akan mendapatkan kuda seperti itu, dia tetap maju untuk mengambil kendali. Karena ditarik tali kekangnya, si putih terbangun dan ketika melihat Leng Xuang yang cantik dan dingin berpakaian hitam pekat di hadapannya, mulutnya menganga saat berdiri dan mendekat ke arahnya. Aku sudah memberi instruksi kepada cabang untuk menyiapkan tempat istirahat. Mari kita lakukan cara ini, kita akan menuju ke sana terlebih dahulu, dan kita bisa mendiskusikan tentang hal-hal lainnya setelah itu, kata Ketua Qi, mengulurkan tangan ke samping sebagai tanda undangan. Feng Jiu menjawab singkat, lalu melangkah maju. Namun, baru saja dia membuka langkahnya ketika tiba-tiba dia berhenti, dan pandangannya tampak menatap dengan penuh pemikiran ke suatu tempat. Melihat pemuda itu berhenti sejenak, Ketua Qi bertanya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa." Dia menggelengkan kepala, lalu melanjutkan langkahnya. Leng Xuang memimpin si putih dan mengikuti di belakang, sekelompok orang menuju ke pasar gelap. Dalam sekejap, mereka menghilang dari loteng awan terkenal. Di bayangan, Grey Wolf dan Shadow Satu saling melemparkan pandang sebelum berbalik untuk melihat tuan mereka dan bertanya. "Tuan, kita tidak menangkap dokter hantu dan membawanya kembali bersama kita. Siapa yang bilang bahwa tuan ini ingin menangkap dokter hantu?" Tuan neraka melirik kedua pria itu, lalu dengan mengibaskan lengan jubahnya, dia berbalik dan pergi. Melihat tuan pergi, kedua pria itu terkejut. Grey Wolf menekan suaranya dan bertanya, "Bukankah tuan datang kemari hanya karena dokter hantu? Jika bukan untuk menangkap anak itu, lalu apa yang kita lakukan di sini? Jangan bilang kita datang ke sini hanya untuk melihat dokter hantu." Shadow Satu melemparkan pandangan pada Grey Wolf dan kemudian berkata tanpa ekspresi. "Mengenai pertanyaan itu, aku pikir kamu bisa bertanya kepada tuan tentang hal itu." Saat suaranya reda, dia segera pergi juga. "Bertanya pada tuan, kamu ingin aku dikuliti hidup-hidup oleh tuan?" Keluh Grey Wolf, lalu mengumpulkan kinya untuk mengejar. Dengan kepergian mereka, menjadi sunyi di depan loteng awan terkenal, tanpa seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, di mana semua orang hanya saling bertukar pandang sebelum mereka semua berhamburan bubar dengan tergesa-gesa. Sementara itu di sisi lain, setelah tiba di halaman yang disiapkan cabang pasar gelap, Feng Jiu mengganti pakaian merah yang terkena darah setelah mandi dan keluar ke halaman. "Nyonya, aku sudah menyuruh orang menyiapkan sesuatu untukmu. Silakan makan terlebih dahulu." Leng Xuang melihat Feng Jiu yang telah pulih wajahnya dan hatinya penuh dengan kegembiraan yang membuatnya berkata, "Jika kakek tua dan yang lainnya tahu bahwa wajah nyonya telah pulih, mereka akan sangat bahagia."
Walaupun aku ditangkap oleh orang-orang dari Istana Neraka, aku mendapat cukup banyak hasil dari perjalanan ini. Feng Jiu berkata dengan senyum saat dia duduk di meja, pakaian merahnya bergelombang. Dia melihat beberapa hidangan di meja yang semuanya adalah hal yang dia suka makan dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Leng Xuang, matanya seperti 2 bulan sabit tersenyum. Leng Xuang, sangat menyenangkan dengan kehadiranmu di sekitar. Lihat, aku bahkan tidak perlu mengatakan apapun dan kamu sudah tahu apa yang ingin aku makan. Dia mengangkat sumpitnya dan mulai makan sambil terus berkata, ayo duduk dan makan bersama. Aku tidak akan bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Tidak apa-apa, Nyonya, aku sudah menyimpan sebagian di dapur. Leng Xuang menjawab sambil mendekati meja untuk mengambil sebuah mangkuk sup untuk Feng Jiu. Oh iya, apa yang terjadi di pertemuan besar penilaian obat setelah itu? Tanya Feng Jiu sambil makan. Dia tidak memperhatikannya sepanjang periode ini dan dia bertanya-tanya apakah perkumpulan telah memenangkan tempat pertama. Pasar gelap mendapat tempat pertama. Ketika Leng Xuang berbicara, dia melihat Feng Jiu yang sedang makan tiba-tiba berhenti, dan Leng Xuang melanjutkan. Tapi Nyonya, selama Anda diculik, obat-obatanmu dilelang dengan harga tinggi di sini dan itulah sebabnya nama dokter hantu bisa dikatakan terdengar di semua kota besar. Itu pasti ulah Tuan Neraka itu dan meskipun aku tidak mengerti alasan tindakannya, itu sama sekali tidak membahayakanku. Ketika dia diingatkan tentang Tuan Neraka saat itu, dia segera teringat tentang binatang yang menelan awan yang kepala keluarga Liu telah panggil, yang tidak datang. Leng Xuang, ketika kalian semua dalam perjalanan untuk menemukanku, apakah ada yang melihat binatang suci? Leng Xuang memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepala. Kami tidak, tapi kami mendengar suara raungan. Kami sudah di dalam kota saat itu. Oh, begitu itu sebabnya. Feng Jiu mengangguk, berpikir bahwa binatang suci tidak akan gagal muncul tanpa alasan. Dan tentang Tuan Neraka itu, dia memiliki mata dan telinga yang ditempatkan di dalam kota 6 jalan dan tidak mungkin dia tidak mengetahui kejadian di depan loteng awan terkenal ketika masalah itu mencuri perhatian begitu banyak orang. Mungkin, intuisinya saat itu benar. Dia seharusnya berada di dekat sana saat itu. Tapi, apa yang sebenarnya dia coba capai? Jika dia ingin menangkapnya kembali, dia punya cukup banyak kesempatan untuk melakukannya tetapi dia tidak melakukan apapun. Dan tentang binatang suci itu, dia jelas mendengar suaranya meraung tetapi bahkan tidak muncul, jadi dia dengan cepat menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Tuan Neraka. Karena terlalu banyak hal yang terjadi hari itu, saat malam tiba, Feng Jiu sudah tidur lama. Leng Xuang telah berpikir untuk berjaga di halaman tetapi diperintahkan oleh Feng Jiu untuk istirahat. Adapun Ketua Qi, karena peristiwa hari itu agak aneh, setelah dia mengawal Feng Jiu ke halaman untuk beristirahat, seseorang datang untuk menceritakan kepadanya tentang segala sesuatu yang terjadi di depan loteng awan terkenal hari itu. Setelah mengetahui seluruh cerita, Ketua Qi tidak berbicara untuk waktu yang lama, menemukannya semua terlalu luar biasa, dan sedikit tidak percaya bahwa dokter hantu sebenarnya bisa melawan seluruh keluarga besar dengan kekuatannya sendiri, di mana dia bahkan mencapai kemenangan total. Malam semakin larut, dan menjadi sunyi di dalam halaman. Pada saat itu, sebuah bayangan hitam melintasi tempat seperti itu seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri, menginjak-injak angin saat melompati genteng miring rumah, untuk masuk dengan diam ke dalam halaman, melompat melalui jendela, untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Pada saat yang hampir bersamaan dengan sosok hitam itu menyelinap masuk ke dalam ruangan melalui jendela, ruangan yang sebelumnya gelap itu sedikit terang dan suara ringan yang ditandai dengan jejak kemalasan melayang keluar dari ruangan yang lebih dalam. Tuan Neraka, sudah larut malam dan kamu tidak tidur kembali di kamarmu. Apa yang kamu lakukan berlarian ke sini ke kamarku? Mendengar kata-kata itu, mata dalam Tuan Neraka berkilau dan ujung mulutnya melengkung saat suara yang sangat magnetis keluar dari mulutnya. Kau tahu bahwa Tuan ini akan datang. Saat suaranya reda, dia melangkah ke dalam ruangan, mendekati dengan satu langkah, dan kemudian langkah kedua. Tuan Neraka, aku tidak memakai pakaian saat tidur. Langkah kakinya kemudian terhenti, dan senyum di ujung mulutnya melebar. Suaranya dalam seperti anggur kental yang bercampur pesona yang memabukkan, dia melanjutkan. Tidak masalah. Tuan ini tidak keberatan. Sebuah sudut mulut Feng Jiu berkedut saat dia bangkit duduk bersandar pada bantal tempat tidurnya, melihat sosok yang diliputi bayangan itu melangkah mendekati ke dalam, sepasang mata hitam pekat yang dalam memancarkan cahaya saat pandangannya jatuh padanya, sebuah alis terangkat sedikit seolah-olah bertanya.
Bukankah kamu bilang kamu tidak memakai pakaian? Matanya menyempit saat dia tersenyum, terlihat seperti rubah kecil yang licik dan pandai, sombong dan puas. Mengetahui bahwa Tuan Neraka akan datang, bagaimana aku bisa membiarkan pakaianku berantakan? Oleh karena itu, aku tidur dengan pakaianku malam ini. Menunggu tuan ini, langkahnya berhenti ketika dia sampai di sisi tempat tidur, berdiri diam di depannya saat dia menatap sosok wanita yang duduk di atas tempat tidur dan memeluk selimut. Meskipun dia masih berpakaian seperti pria, tapi mungkin karena dia telah istirahat sebelumnya dan itulah sebabnya rambut hitam panjangnya terurai di atas bahunya tanpa diikat. Melihat rambut hitam sutra di belakangnya, dengan helai-helai yang terjatuh di wajahnya, itu menambah pesona memikat padanya, menyebabkan pandangan Tuan Neraka menjadi semakin dalam. Terpapar pandangan yang menembus itu, Feng Jiu yang memeluk selimut tiba-tiba merasa tidak nyaman dan dia bertanya dengan senyum malu-malu. Tuan Neraka, apa yang akan membuat Tuan Tetua yang terhormat datang ke sini untuk menemuiku? Mendengar bentuk panggilan yang dia gunakan, kening Tuan Neraka berkerut dan dia bertanya. Apakah Tuan ini sudah terlalu tua? Titik 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 titik. Feng Jiu terdiam. Dia hanya merasa ingin berkata. Tuan Neraka, Anda selalu tidak memahami intinya. Apakah Tuan ini benar-benar terlalu tua? Dia bertanya sekali lagi, tampaknya menemukan pertanyaan itu sangat sensitif karena matanya menatapnya tanpa berkedip, seolah-olah dia tidak akan menyerah jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Hehe, tidak, Anda tidak tua, sama sekali tidak tua. Feng Jiu tertawa canggung dan berkata, berpikir bahwa dia sedikit gila karena menanggapi hal semacam itu dengan dia. Tatapan Tuan Neraka menusuknya, pandangan bakarannya jatuh pada wajahnya yang lembut dan cerah dan matanya berkilau, ekspresinya serius dan tegang saat dia berkata. Tuan ini saat ini berusia 25 tahun, dan masih belum menikah. Ketika dia mendengar kata-kata itu dan melihat wajah yang tegang dan serius padanya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia segera menutup tangan di atas mulutnya untuk mencegah dirinya tertawa terbahak-bahak, dan membersihkan tenggorokannya dengan ringan sebaliknya sebelum dia berkata. Kenapa, Tuan Neraka, dengan penampilan Anda yang bagus? Tidak, maksudku. Tidakkah Anda mengerti apa yang dimaksud Tuan ini? Dia memotong ucapannya, dan pandangannya berkilau rumit saat dia menatapnya. Dia sudah begitu langsung dan membuatnya begitu jelas, bagaimana dia masih tidak mengerti. Mendengar itu, Feng Jiu sedikit terkejut saat dia mengedipkan matanya dan berkata dengan bingung. Bukankah berarti Anda berusia 25 tahun dan belum menikah? Saya mengerti itu. Melihat itu, wajah Tuan Neraka langsung memerah, dan tidak diketahui apakah dia frustrasi karena fakta bahwa dia tidak begitu cerdas atau karena dia tidak pandai mengakui perasaannya. Melihat dia memandangnya dengan polos, dan tampaknya tidak menyadari apa yang membuatnya marah, dia tidak bisa tidak merasa sedikit terhina dan marah. Tiba-tiba, dia membungkuk ke depan dan mendorongnya ke tempat tidur. Apa yang kamu lakukan? Tindakan mendadak dan tak terduga membuatnya terkejut, dan matanya menatap sambil tangannya secara naluriah memblokir menutup dadanya, untuk menghentikannya agar tidak membungkuk lebih jauh ke bawah. Tetapi kehadiran laki-laki yang tiba-tiba begitu dekat dan wajah tampan yang pesonanya diperbesar di depannya masih menyebabkan hatinya tiba-tiba berdebar-debar liar. Tatapan dalam Tuan Neraka terpaku padanya, tangannya ditekan di tempat tidur di setiap sisi yang menopangnya, seluruh tubuhnya tepat di atasnya, memerangkapnya di bawah untuk mencegahnya melarikan diri. Melihat ekspresi terkejutnya dan mencium bau khas herba yang miliknya, matanya menggelap dan tenggorokannya menelan sekali sebelum suaranya yang rendah diselingi dengan serak magnetik berkata. Kau benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan Tuan ini. Feng Jiu melihat langsung ke wajah tampan yang begitu dekat di depan matanya dan dia tidak bisa tidak menelan ludah dan suaranya terdengar lebih lembut. Tentang itu, Tuan Neraka, jika semua orang di luar melihatmu mendorongku ke tempat tidur seperti ini tidak baik. Orang mungkin salah paham jika mereka melihat ini. Meskipun dia merasa bahwa dia adalah temuan yang cukup bagus, tetapi pria ini menimbulkan bahaya dari setiap bagian tubuhnya dan dia takut dia akan menarik masalah baginya setelah itu. Selain itu, kekuatannya yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak bisa dia prediksi sama sekali dan dia tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan, maka lebih baik tidak ada hubungan apapun dengannya. Apakah kamu seorang pria? Matanya yang dalam berkilauan dengan cahaya gemerlap sedikit, kilatan singkat, begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk diperhatikan. Tentu saja, dia berkata dengan mudah, tetapi tertangkap di bawah pandangannya, suaranya terdengar sedikit lemah dan tidak terlalu yakin.
Tuan Neraka menatap wajah cantik yang tak tertandingi tepat di bawahnya dan napasnya menjadi berat. Dari jarak yang begitu dekat, dia hampir bisa mendengar suara detak jantungnya. Melihat mulut kecil yang basah itu terbuka dan tertutup saat dia berbicara, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak mendengar apa yang dia katakan, karena seluruh perhatiannya tertuju pada bibir merah yang berkilauan penuh pesona. Benar-benar ingin mencium mereka untuk mengetahui bagaimana rasanya. Dan dengan pikiran itu dalam pikirannya, dorongan naik di hatinya, dan dia melanjutkan dorongannya saat tubuhnya perlahan menekan ke bawah. Matanya menjadi lebih gelap, panas naik di dalamnya saat dia jatuh menuju bibir merah yang tak tertahankan itu. Feng Jiu terkejut. Melihat wajahnya turun perlahan, matanya melebar dengan kaget saat dia menatap. Apakah pria ini bisa sama dengan paman berjanggut di hutan 9 jebakan yang pingsan ketika dia tanpa sengaja menciumnya? Kapan dia menjadi begitu tak tahu malu? Melihat sepasang bibir tipis yang seksi itu hampir mencium bibirnya, dan tangannya di dadanya tidak bisa menghalau dia tidak peduli seberapa keras dia mencoba, rasanya seperti gunung besar menindihnya. Melihat hal itu terjadi, pandangan matanya berubah dan dia segera memanggil. Paman, satu panggilan itu memang membuat Tuan Neraka membeku kaget. Mata yang sebelumnya hanya terfokus pada bibir merah menggerahkan itu kemudian melihat lebih tinggi, untuk melihat gadis kecil itu menatapnya dengan ekspresi yang sangat tersiksa di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melakukan dosa terbesar dan tidak dapat dimaafkan kepadanya. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, pada saat itu, dia merasa terlalu malu untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Paman, meskipun kamu mendambakan pria, kamu tidak boleh menyentuhku kan? Aku baru sekitar 15 atau 16 tahun. Dan hanya sebatang rumput yang sedang tumbuh. Apakah kamu tidak malu makan rumput yang masih muda seperti aku? Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Tuan Neraka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan wajah tampannya segera menjadi gelap. Dia melemparkan pandangan dingin pada wajah itu dengan ekspresi yang begitu polos di atasnya, kemarahan tak terbendung bangkit di dadanya yang tidak bisa dia luapkan. Maksudmu, sapi tua ini tidak boleh makan rumput muda seperti kamu. Katanya, merasa seperti ingin menggertakkan gigi bersama. Jika bisa, dia seharusnya hanya mencekik gadis yang menjengkelkan ini sampai mati dan selesai. Hehehe, aku tidak bilang begitu. Dia tersenyum malu-malu. Melihat wajahnya menjadi gelap, dan ada kilatan rasa malu di matanya, dia kemudian berkata dengan cepat. Bangun cepat. Sungguh tidak akan terlihat baik jika orang melihat dua pria dewasa dalam posisi seperti ini. Mendengar itu, Tuan Neraka hampir ingin meledak tertawa dari kemarahan, tetapi dia malah mengeluarkan sebuah barang dari ruang kosong dan memasukkannya tepat ke dalam gendongannya saat dia berbalik dengan wajah yang gelap untuk pergi. Feng Jiu terkejut dan sebelum dia bisa bereaksi, tangannya merasakan sesuatu yang kecil dan berbulu yang membuatnya menundukkan kepalanya untuk melihat. Matanya berbinar-binar tanpa daya saat dia berseru. Wah, dari mana datangnya anjing kecil ini? Cantik sekali. Benda kecil berbulu putih itu gemuk, seperti bakso, bulunya yang putih bersih menjulur saat itu menatapnya dengan mata biru tua. Benda kecil itu membuat Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus-elus bulunya. Anjing kecil, dia berseru dengan gembira, tiba-tiba mengingat Tuan Neraka yang baru saja berbalik untuk pergi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda dia dimanapun. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan memberiku anjing kecil sebagai hadiah untuk menjadi hewan peliharaanku. Feng Jiu berbisik pada dirinya sendiri tanpa terlalu memikirkannya tetapi malah mengelus bulu anjing kecil sambil berkata dengan mata yang menyipit. Sudah ada si putih. Mungkin aku akan memanggilmu putih kecil. Saat suaranya mereda, dia sepertinya telah mengingat sesuatu saat dia berkata. Mungkin putih kecil tidak cocok. Pemilik sebelumnya dari si putih dipanggil putih kecil. Kupikir aku akan memanggilmu Bol-Bol. Dia mengelus kepala kecilnya dan berkata, memutuskan nama anjing kecil itu. Dan membawa Bol-Bol di pelukannya, Feng Jiu tidak melihat bahwa mata biru tua makhluk kecil di pelukannya dipenuhi dengan kemarahan tetapi tidak berani melakukan apapun padanya tetapi tetap menjadi anjing kecil yang patuh. Keesokan harinya, ketika Leng Xuang melihat nyonyanya membawa bakso ketika dia keluar dari kamarnya, dia sedikit terkejut tetapi dia tidak bertanya apapun kepada Feng Jiu tentang itu tetapi hanya berkata. Nyonya, sarapan sudah disiapkan. Di aula utama. Hahaha, saudara dokter hantuku, akhirnya kau datang juga. Mari-mari, duduklah. Ketua Qi menyajikan beberapa makanan kecil dan setelah Feng Jiu duduk, dia berkata.
Kali ini pasar gelap kita benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, kita tidak akan bisa mendapatkan posisi pertama. Tapi yang membuatku merasa sangat buruk adalah bahwa orang-orang dari Istana Neraka berhasil menculik saudara Dokter Hantu, yang pasti membuatmu terkejut. Ketika suaranya merendah, dia tersenyum sambil menatap Feng Jiu dan melanjutkan. Aku telah menyiapkan hadiah istimewa untuk mengucapkan terima kasih pada saudara Dokter Hantu kita. Dia mengapit kedua tangannya, dan dua penjaga keluar membawa sebuah nampan. Feng Jiu berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa nampan itu tertutup kain merah yang membuatnya tidak bisa melihat isinya. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi sudut bibirnya tersenyum saat dia diam-diam memperhatikan. Ketua Qi mendekati untuk membuka kain merah itu dan berkata sambil tersenyum kepada Feng Jiu. Ini adalah korel merah giok laut dalam, kelas yang paling langka di antara karang-karangan. Ini bisa dipamerkan dan juga memiliki efek menenangkan yang meredakan saraf seseorang. Selain itu, korel merah giok ini memiliki kekuatan spiritual yang melimpah dan hanya dengan meletakkannya di kamar tidur atau tempat seseorang berlatih akan membantu meningkatkan kekuatan yang terlatih. Menyenangkan bagi mata dan hati seseorang. Benar-benar hadiah yang hebat. Feng Jiu mengangguk, pandangannya tertuju pada karang merah yang menarik dan indah sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya ke barang kedua. Dan, untuk barang kedua ini adalah jubah salju ulat sutra surgawi. Sesuatu yang aku temukan khusus untuk saudaraku di sini. Dia mengangkat kain merah, untuk menunjukkan pakaian berwarna putih perak yang tampak seperti baju besi yang lembut. Ketua Qi melihat jubah salju ulat sutra surgawi dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah harta karun ajaib dengan kemampuan pertahanan yang besar. Ini bisa menahan 3 serangan dari seorang kultivator inti emas, atau serangan tunggal dari seorang kultivator jiwa lahir. Begitu dipakai, ia akan menyesuaikan bentuk dan ukuran tubuh pemakainya secara otomatis. Dengan jubah salju ini, saudara kita yang terhormat ini setidaknya akan memiliki lapisan perlindungan tambahan jika kamu menghadapi bahaya di masa depan. Melihat dua hadiah itu, sikap Feng Jiu menjadi sedikit lembut saat dia melihat Ketua Qi dan menangkupkan tangannya untuk berkata. Dua hadiah ini jelas membutuhkan banyak usaha dari saudara ke. Biarkan aku mengungkapkan rasa terima kasihku padamu sekarang. Mendengar Feng Jiu menyebutnya sebagai saudara ke, hati Ketua Qi terasa senang saat dia tertawa keras sambil berkata. Selama saudara kita menyukainya, selama kamu menyukainya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sesuatu lagi dari lengan bajunya dan berkata kepada Feng Jiu dengan senyum. Kedua barang itu adalah hadiah dalam rasa terima kasih, yang satu ini adalah pembayaran untuk saudara kita yang terhormat karena membantu pasar gelap mencapai posisi pertama. Lihatlah, saudara kita yang terhormat. Dia membuka telapak tangannya, dan terungkaplah sebuah kapal kecil yang sangat mewah. Ini, Feng Jiu melihatnya dengan kebingungan. Ho ho ho, ini adalah artefak magis terbang kelas atas, yang dapat ditiup membesar atau dikecilkan, kapasitasnya dapat menampung lebih dari 100 orang. Semuanya lengkap di dalamnya dan semua yang kamu butuhkan ada di sana. Ini bisa dianggap sebagai kapal udara mewah. Ketua Qi melihat keterkejutan di mata Dokter Hantu dan berkata dengan senyum. Dengan kapal udara ini, saudara kita yang terhormat akan bisa datang dan pergi dari negara kemuliaan matahari kapan saja dan bukan hanya itu, di negara-negara di bawah kelas kelima, kamu hanya perlu mendaftarkan kapal udara ini kepada mereka dan kamu akan bisa masuk dengan bebas. Feng Jiu mengangkatnya untuk melihatnya, wajahnya mengembangkan senyum saat dia berkata. Jika begitu, aku akan menerimanya. Benda ini, setara dengan pesawat terbang di zaman modern, dan akan nyaman baginya untuk pergi kemanapun yang dia inginkan. Itu sangat bagus. Dari yang dia ketahui tentang harga artefak magis di dunia ini, kapal udara ini akan dianggap sebagai barang tak ternilai, karena pada dasarnya, bahkan keluarga kerajaan negara kemuliaan matahari tidak memiliki sesuatu yang begitu mewah ini. Setelah menerima hadiah yang begitu murah hati, dia merasa sedikit malu. Oleh karena itu, dia mengeluarkan botol kecil dari cincin ruangnya dan berkata, Saudara ke, ini adalah cairan mengkonkretkan roh. Saudara ke harus mencari waktu untuk meminumnya dan itu seharusnya dapat membantumu mencapai tingkat berikutnya. Mengkonkretkan roh. Mendengar kata-kata itu, Ketua Qi mulai tertarik. Sebagai orang dari pasar gelap, dia tahu bahwa di antara obat-obatan yang baru-baru ini diracik oleh Dokter Hantu, ada ramuan ajaib yang disebut cairan mengkonkretkan roh. Tuan Kota Chang telah meminum sebotol dari itu sebelum akhirnya dia berhasil menembus batasan yang tidak bisa dia atasi dalam waktu yang sangat lama.
Bahkan sebagai kepala pasar gelap, dia hanya mendengar tentang itu dalam periode terkini dan tidak melihatnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dokter hantu akan menawarkan sebuah botol cairan mengkonkretkan roh pada awalnya dan itu sebenarnya dihadiahkan kepadanya. Feng Jiu tersenyum sedikit, Cairan mengkonkretkan roh ini. Sebenarnya, aku perlu memberikan sedikit masalah lagi pada saudaraku. Sambil memegang cairan mengkonkretkan roh, pikiran Ketua Ki sedikit terhuyung-huyung dari kegembiraan dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia segera bertanya. Apa itu? Silahkan bicara saja dengan bebas, saudaraku yang terhormat. Selama itu dalam kemampuan saudaramu di sini, aku tidak akan menolak. Dia hanya tahu bahwa menjalin hubungan baik dengan dokter hantu lebih baik daripada apapun yang bisa dia lakukan. Itu cairan mengkonkretkan roh. Itu obat ilahi untuk menerobos level. Semua orang menjadi gila berjuang untuk mendapatkan sebotol dan tidak perlu menyebutkan dokter hantu meminta bantuan darinya hanya dalam satu hal. Bahkan jika itu adalah 10 hal yang berbeda, dia akan menyetujuinya semua. Aku membutuhkan beberapa buku dan manual tentang kultivasi eliksir dan aku ingin meminta bantuan saudara untuk mencarinya. Hahaha, itu tidak masalah sama sekali. Aku akan mengirimkannya segera. Dia segera setuju. Tugas seperti itu sama sekali tidak sulit baginya. Tetapi saat suaranya saja reda, matanya bersinar sedikit saat dia melihat pemuda berpakaian merah di depan matanya untuk bertanya. Saudaraku yang terhormat, mungkinkah kamu juga seorang pemurni pil? Feng Jiu tertawa dan berkata, pembuatan ramuan dan pemurnian pil berasal dari keluarga yang sama, jadi aku tidak berpikir akan sulit untuk mempelajarinya. Hahaha, dengan hadiah dan kemampuan saudaraku yang terhormat, aku percaya bahwa saudaraku pasti akan menjadi pemurni pil yang luar biasa. Tenang saja, berikan masalah buku manual kepadaku, kata Ketua Ki sambil menepuk-nepuk dadanya. Dia kemudian meminta dua penjaga menaruh hadiah di samping, untuk membiarkan Feng Jiu menyimpannya dengan baik. Ketua Ki kemudian melanjutkan, setelah kita kembali kemarin sore, cukup banyak orang yang ingin datang menjenguk saudaraku yang terhormat, tetapi aku menolak mereka semua. Aku percaya bahwa masalah tentang saudaraku yang menghadapi keluarga Liu sendirian akan segera menyebar dan itu pasti akan menambah banyak warna pada ketenaran saudaraku sebagai dokter hantu. Dia melihat dengan kagum pada Feng Jiu yang berpakaian merah mencolok di depannya, matanya dipenuhi dengan rasa hormat semata. Aku tidak pernah berpikir bahwa saudaraku yang terhormat tidak hanya luar biasa dalam meracik obat-obatan, kamu juga sangat tangguh dalam kultivasi bela dirimu. Selain itu, penampilanmu hanya bisa disamai oleh beberapa orang langka, kamu sungguh telah diberkati oleh surga. Mendengar serangkaian pujian yang ditujukan padanya, wajah Feng Jiu dipenuhi senyum saat dia berkata, saudaraku, jika ada yang ingin menemuiku, bisakah kamu membantuku memberitahu mereka bahwa aku tidak ingin bertemu siapapun selama periode ini? Aku akan merepotkanmu untuk itu. Dia menangkupkan tangannya sebagai salam, dan menyimpan hadiah sebelum dia pergi. Kembali ke halaman, dia bersemangat saat dia mengeluarkan kapal udara mewah untuk ditunjukkan kepada Leng Xuang. Lihat, ini adalah artefak terbang magis. Di masa depan, kita akan bisa pulang sendiri. Kapal kecil ini bisa menampung lebih dari 100 orang, aku baru saja melihatnya. Semuanya ada di dalam sana. Ini pasti merupakan sesuatu yang baik untuk disiapkan saat pergi ke tempat-tempat yang jauh. Nyonya bermaksud untuk kembali. Leng Xuang datang ke sisi meja, untuk melihat kapal udara kecil sebelum dia bertanya. Tidak terburu-buru untuk itu. Masih ada sesuatu yang harus aku lakukan di sini. Benar, bantu aku mendapatkan peta negara Galop Hijau. Sambil berbicara, dia melirik ke halaman untuk melihat sesuatu duduk tepat di depan pintu dan tidak bisa menahan senyumnya. Bol-bol, ayo kemari. Dia memanggil sambil menjentikkan jarinya. Sementara itu, Leng Xuang mengakui perintahnya dan pergi mencari peta negara Galop Hijau. Makhluk kecil berbulu putih yang lembut duduk di sana menatapnya dan ragu sejenak sebelum akhirnya perlahan-lahan berjalan mendekat, untuk berada di samping kakinya. Anjing yang baik. Feng Jiu menggendongnya, wajahnya tersenyum saat dia meletakkannya di atas meja dan mengelus-elus bulunya seraya berkata. Kamu tidak terlihat seperti anak anjing kecil, tapi lebih seperti binatang roh peliharaan kecil. Oh, Bol-bol sedikit membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan, lalu menatapnya sebelum duduk di atas meja, tidak peduli lagi dengan Feng Jiu. Kecil, apakah kamu merasa sombong? Dia tertawa ringan, dan memukul lembut jari-jarinya di kepalanya. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir,
bahwa untuk Tuan Neraka memberinya benda kecil ini sebagai hadiah, dan dia tidak mengejar masalah tentang mencuri ginseng 1000 tahun, apakah itu berarti ada sesuatu yang harus dia lakukan untuknya? Memikirkan fakta bahwa Tuan Neraka dan Paman adalah satu orang yang sama, dia tidak bisa tidak menghela nafas. Itu seharusnya sudah jelas. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di dunia yang menderita racun es 1000 tahun? Dia sudah menebak bahwa kedua orang itu terkait dengan cara tertentu tetapi tidak pernah membayangkan bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Sementara itu di sisi lain, di sebuah halaman tertentu. Melihat tuan mereka sedang sarapan, Grey Wolf dan Shadow Satu berdiri di samping saling melempar pandang dan dengan diam-diam melangkah keluar. Begitu mereka keluar, Shadow Satu menekan suaranya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu situasi tuanku? Dia pergi mencari dokter hantu semalam, jadi mengapa wajahnya masih gelap seperti petir? Apakah dokter hantu telah mengabaikannya?" Grey Wolf melemparkan pandangan cepat ke dalam dan suaranya berbisik saat dia berkata, "Aku kira hadiahnya tidak tepat. Lihatlah, meskipun dokter hantu adalah anak muda, tapi dia masih laki-laki, tahu kan? Dan Tuan pergi memberinya binatang peliharaan kecil, tidak ada sesuatu yang salah dengan pikiran Tuan. Jadi berdasarkan apa yang kamu katakan, hadiah apa yang akan baik?" Tentu saja seorang. Saat suara itu terdengar, Grey Wolf kemudian menatap bayangan satu yang menundukkan kepalanya, dan dia tidak punya pilihan lain selain berbalik dengan kaku. Tuan. Kenapa dia begitu sial? Setiap kali dia menggosip tentang Sang Tuan selalu mendengarnya. Katakan padaku, seperti yang kamu katakan tadi, hadiah apa yang akan cocok? Tuan Neraka tidak marah, tapi hanya menatap Grey Wolf saat dia bertanya, seolah-olah dia juga sedang memikirkan masalah yang sama. Melihat itu, Grey Wolf diam-diam menghela nafas lega, wajahnya melebar senyum saat dia berkata, "Tuan, menurut pendapat saya, dokter hantu menyukai barang-barang yang bernilai banyak uang. Tidakkah Anda melihat bahwa ketika dia lari diam-diam waktu itu, dia mencuri ginseng 1000 tahun dari menara medis? Oleh karena itu, saya merasa bahwa daripada Tuan memberikan hewan peliharaan sebagai hadiah, mengapa tidak memberikan artefak magis atau harta karun roh, di mana dokter hantu akan bisa menemukan penggunaan untuk mereka di saat-saat kritis?" Mendengar itu, mata Tuan Neraka berkedip. Menyukai barang-barang yang bernilai banyak uang. Dengan gadis itu, dia seharusnya tidak kekurangan uang sama sekali. Lagi pula, satu botol obatnya sudah bisa mendapatkan jumlah yang luar biasa. Tapi, artefak magis dan harta karun spiritual mungkin bisa berhasil. Oleh karena itu, setelah memandang Grey Wolf, Tuan Neraka berbalik dan pergi berjalan kembali. Melihat Tuan berjalan kembali ke dalam rumah, Shadow Satu menghembuskan napas lega dan menepuk bahu Grey Wolf sambil berkata, "Apakah kamu tahu apa sebenarnya binatang peliharaan kecil yang diberikan Tuan kepada dokter hantu? Bukankah itu hanya hewan peliharaan kecil biasa? Itu adalah binatang yang melahap awan. Tuan tidak membunuhnya tetapi malah memberikannya kepada dokter hantu sebagai hadiah, berpikir bahwa itu bisa melindungi dokter hantu saat tinggal di samping dokter hantu. Binatang yang melahap awan, yang dari keluarga Liu." Mata Grey Wolf melebar seperti ikan mas saat dia menatap dengan terkejut. "Itu benar, aku dengar Tuan mengatakan bahwa itu adalah binatang suci level puncak, dan di masa depan, itu bisa naik level menjadi binatang ilahi. Itu pasti bukanlah hewan peliharaan biasa. Tuan benar-benar perhatian terhadap dokter hantu. Sayang sekali, mengapa dokter hantu tidak bisa lahir sebagai seorang gadis?" Grey Wolf menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Mengenai masalah Tuan jatuh cinta dengan seorang pria, Grey Wolf masih belum bisa menerima kenyataan itu. Mereka berada di luar dunia sekarang. Jika mereka kembali, identitas Tuan tidak mungkin memungkinkannya untuk bersama dokter hantu. Bagaimanapun, Tuan adalah seseorang yang sangat dihormati dan perkasa, tak perlu dikatakan bahwa dokter hantu adalah seorang pria, bahkan jika dia seorang gadis, dia mungkin juga tidak cukup layak bagi Tuan mereka. Tapi kenyataannya dia hanya berani memikirkan pikiran ini dalam hatinya sendiri. Jika dia diminta untuk mengucapkannya secara terbuka, dia benar-benar tidak akan berani. Tengah hari, halaman Feng Jiu. Feng Jiu menuangkan hasil akhir dari seluruh penelitiannya pagi ini ke dalam botol obat. Itu adalah pil yang secara khusus dikembangkan untuk paman itu, yang berarti Tuan Neraka. Itu akan digunakan untuk menekan racun es 1000 tahun, yang juga merupakan hadiah balasan dari Feng Jiu kepada Tuan Neraka. Bukankah Nyonya hanya meracik obat?
Tanya Leng Xuang sambil menonton Feng Jiu memasukkan pil yang seukuran ibu jari ke dalam botol. Setelah bekerja keras sepanjang pagi, dia akhirnya selesai. Apakah Nyonya menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk satu orang? Aku pikir hubungan orang ini dengan Nyonya pasti cukup luar biasa. Hubungan. Feng Jiu mengangkat alisnya dan mengangkat jarinya untuk menggelengkannya saat dia berkata. Itu salah. Kami tidak begitu dekat, tetapi aku telah menipu cukup banyak hal darinya dan aku setidaknya harus melakukan sesuatu untuknya sebagai balasannya. Dia kemudian bangkit dengan kerlap-kerlip pakaian, dan meregangkan punggungnya sambil berkata, aku akan masuk dan istirahat sebentar. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Feng Jiu berhenti sejenak dalam langkahnya untuk memalingkan pandangannya ke arah orang yang baru datang dengan kejutan. Grey Wolf, apa yang kamu lakukan di sini? Tuannya datang semalam, dan sekarang si penjahat ini ada di sini hari ini. Tuan neraka dan bawahannya datang dan pergi sesuka hati di rumah ini. Grey Wolf melirik wanita muda berpakaian hitam dengan wajah dingin dan tubuh yang menarik dengan sedikit kerutan di keningnya sejenak saat dia berpikir dalam hatinya. Dokter hantu sudah memiliki tuan dan dia masih mempertahankan gadis cantik dan dingin ini di sisinya. Posisi seperti apa yang dimiliki tuan ini? Mengapa Tuan tidak menegurnya? Apakah Tuan akan membiarkannya berbuat sesukanya? Bukankah Tuan tak takut bahwa dokter hantu akan tunduk pada godaan dengan seorang wanita cantik di sisinya? Menghilangkan pikiran itu dari kepalanya, Grey Wolf kemudian berpaling ke Feng Jiu yang mengenakan setelan merah penuh dan berkata, Dokter hantu, aku datang ke sini untuk mengantarkan sesuatu dari tuanku. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan mengeluarkan piring trigram 8 langit dan bumi dan meletakkannya di atas meja batu saat dia melanjutkan. Ini adalah piring trigram 8 langit dan bumi. Ini adalah artefak magis kelas atas. Ini dapat menolak aura yang menindas dan juga dapat digunakan sebagai artefak terbang. Ada juga pedang Phoenix. Tuanku mengatakan dokter hantu lebih suka menggunakan pedang dan dia memintaku untuk mengantarkan pedang Phoenix di sini. Pedang ini mampu memotong logam seperti memotong lumpur dan juga merupakan artefak magis. Jika dokter hantu menghadapi pertempuran, ini pasti akan dapat membantu dokter hantu. Feng Jiu melihat dua barang di atas meja, dan matanya berkedip saat dia berbalik kepada Grey Wolf untuk bertanya. Barang-barang ini bernilai cukup banyak uang kan? Sebuah sudut mulut Grey Wolf berkedut dan dia melirik ke dokter hantu untuk terus berkata kaku. Barang-barang ini benar-benar tak ternilai harganya dan sangat diidamkan. Tuan mengatakan itu untuk kamu simpan dan jangan dijual dalam 1 menit berikutnya. Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat alisnya. Tanpa alasan, mengapa ada begitu banyak hadiah? Dan semuanya begitu mahal pula. Apa motif terselubung yang dimiliki tuanmu? Mendengar kata-kata itu, mata Grey Wolf melebar. Kamu tidak tahu. Ayo, dia masih belum tahu bahwa Tuan menyukainya. Lalu apa yang sudah Tuan lakukan selama ini? Cinta tak berbalas. Penyiksaan sepihak. Tuannya begitu luar biasa, tidakkah dokter hantu melihat seberapa tak tertahannya tuannya? Mengingat betapa kacau tuannya selama periode ini karena dokter hantu, Grey Wolf merasa kasihan pada tuannya karena dokter hantu masih belum menyadari perasaan tuannya. Sepertinya tuannya bahkan belum menyentuh jari kecil dokter hantu kan. Jika bisa, dia benar-benar ingin memukul dokter hantu sampai tidak sadarkan diri dan membawanya kembali. Tapi, meskipun itu yang dia pikirkan, dia tidak punya nyali. Dokter hantu pada dasarnya bukanlah anak kucing yang lemah dan kelalaian sedikit saja bisa membahayakan nyawanya. Oleh karena itu, Grey Wolf melemparkan pandangan singkat ke arah dokter hantu dan kemudian menjawab. Tuannya hanya menyuruhku membawa hadiah. Barang-barang sudah disampaikan, dan sekarang aku harus kembali, aku akan mengambil izin. Dia berbalik begitu suaranya turun, tapi dihentikan oleh suara Feng Jiu. Tunggu, Grey Wolf memalingkan kepalanya kembali, wajahnya tidak ramah saat dia bertanya. Apakah ada yang lain? Berikan ini kepada tuannya. Katakan padanya meskipun ini tidak mampu menghilangkan racun es 1000 tahun sepenuhnya, tetapi setidaknya bisa menekan dingin es dari mengalir ke seluruh tubuhnya saat dia mengalami serangan kambuhan setiap bulan hanya dengan mengonsumsi 1 pil. Feng Jiu mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Grey Wolf, untuk dibawanya kepada Tuan Neraka. Ini benar-benar bisa menekan racun es 1000 tahun. Grey Wolf agak terkejut, dan merasa sedikit tidak percaya pada saat yang bersamaan. Harus diakui bahwa orang-orang di menara medis sudah menelitinya begitu lama tetapi belum bisa menciptakan obat yang bisa menekan racun tersebut.
Tapi dokter hantu benar-benar bisa melakukannya. Feng Jiu memandangnya dari samping dan berkata, "Apa, kamu meragukan kemampuanku?" Tidak berani, aku tidak bermaksud begitu. Dokter hantu, kamu bisa yakin bahwa aku pasti akan menyerahkannya kepada tuanku. Terima kasih, aku akan mengambil izin sekarang. Grey Wolf berkata sambil menyimpan botol obat dengan senang hati, dan setelah menangkupkan tangannya dalam hormat, dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan melompat pergi untuk pergi. Jika benar seperti yang dikatakan dokter hantu, maka tuannya tidak akan lagi harus menderita kesakitan yang dibawa racun es setiap bulannya. Itu sungguh hebat. Feng Jiu memasukkan kedua barang tersebut dan menguap saat dia kembali masuk ke dalam ruangan untuk beristirahat, sementara Leng Xuang duduk dalam posisi setengah teratai untuk bermeditasi di halaman. Bola bulu kecil itu kemudian malas berbaring di atas meja batu di halaman. Tidak diketahui sudah berapa lama ketika Feng Jiu yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba membuka mata dan melihat pria bertopi hitam di mana dia kemudian memukul-mukul dirinya sendiri di atas jantungnya untuk berseru dengan napas terengah-engah. "Kau hampir membuatku mati. Mengapa kau di sini lagi?" Nada suaranya tidak terlalu ramah, karena cara dia muncul di sini tanpa peringatan membuatnya merasa agak tidak aman. Selain itu, dia memegang kekuatan terlalu dalam untuk bisa dipahami di mana dia bahkan tidak merasakan apapun dengan kedatangannya ke ruangannya. Mungkin karena dia menerima botol pil obat yang dia khususkan untuknya di mana Tuan Neraka sedang dalam suasana hati yang baik. Melihat wanita itu memandangnya dengan tajam sambil memukul dirinya sendiri di dada sambil berbicara dengan nada yang tidak ramah, keningnya sedikit terangkat, dan suaranya terdengar dengan jejak senyuman yang hampir tidak terlihat. "Apa kamu begitu penakut?" Feng Jiu membalikkan tubuhnya untuk turun dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya saat dia berjalan ke ruang luar sambil bertanya. "Kenapa kamu di sini lagi?" Sampai di samping meja, dia menuangkan segelas air dan minum ketika tiba-tiba dia tampaknya mengingat sesuatu. Dia membuka pintunya dan memandang keluar, untuk melihat Leng Xuang jelas terpaku dari totokan akupunturnya, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Feng Jiu kemudian mendesah dan pergi keluar untuk membantu membebaskan totokannya. "Nyonya, dia tidak apa-apa. Jika kamu melihatnya di masa depan, kamu tidak perlu menghentikannya karena kamu tidak akan bisa menghentikannya sama sekali, kamu tidak perlu tinggal di sini dan kamu bisa pergi sekarang." Feng Jiu berkata dengan menggelengkan tangan, menunjukkan agar Leng Xuang pergi. "Iya, Nyonya." Leng Xuang melemparkan sekali pandang pada Tuan Neraka sebelum dia berbalik untuk pergi. Melihat Feng Jiu duduk di halaman, Tuan Neraka kemudian membuka langkah untuk keluar juga sebelum duduk tepat di depannya dan melemparkan pandangan ke arahnya. Dia kemudian mengenakan sikap tinggi seolah-olah bertanya dengan suara dalam yang dalam Tuan ini hanya datang untuk menanyakan apakah ada makanan yang harus dihindari Tuan ini saat mengonsumsi pil obat yang kamu kembangkan. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu bahkan belum membuka mulutnya ketika Grey Wolf dan Shadow satu yang bersembunyi di pepohonan tidak bisa menahan diri tetapi meledak dengan tawa. Begitu suara itu keluar, mereka segera menganggapnya tidak pantas dan mereka menutup mulut mereka tetapi suara itu sudah didengar oleh dua orang di meja batu di halaman. Feng Jiu memandang Tuan Neraka dengan pandangan aneh dan kemudian memalingkan matanya ke arah pepohonan sambil berkata, "Kau membawa dua ekor kecil bersamamu." Wajah Tuan Neraka menjadi gelap pada saat itu dan matanya yang dalam dan tajam menatap dingin pada kedua pria itu. "Apakah kalian berdua tidak akan pergi?" Melihat situasi itu, Grey Wolf dan Shadow satu segera menjawab singkat, dan kemudian dengan cepat pergi, tidak berani tinggal untuk mengintip. "Ahem." Tuan Neraka membersihkan tenggorokannya dengan ringan dan kemudian melirik Feng Jiu sebelum dia melanjutkan. "Dan alasan lain aku datang ke sini adalah karena Tuan ini datang ke sini untuk berterima kasih kepadamu." Ketika kata-kata itu masuk ke telinganya, Feng Jiu menggelengkan tangan dan dengan mata yang tersenyum hingga menjadi 2 bulan sabit, dia berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku, aku menerima pembayaran untuk itu. Membuat pil itu juga akan membuat kita impas dan aku tidak berutang apapun kepadamu lagi." Namun, ketika dia mendengar kata-kata itu, bayangan wajah Tuan Neraka menjadi jelek dan ekspresi wajah yang sudah melemah tiba-tiba menjadi tegang dan gelap. Dia memandang wajah Feng Jiu yang penuh senyuman dan dia bertanya dengan keningnya yang berkerut. "Apakah kau benar-benar tidak suka memiliki hubungan apapun dengan Tuan ini?" Feng Jiu memandang Tuan Neraka dengan kebingungan. "Mengapa aku harus memiliki hubungan apapun denganmu?" Ketika kata-kata itu masuk ke telinga Tuan Neraka, bibirnya menjadi kaku dan matanya yang dalam menatap tajam padanya.
Dia awalnya telah menyiapkan sejumlah kata untuk dikatakan tetapi melihat dia bereaksi seperti ini, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan bibirnya yang kaku, dia duduk di sana diam-diam sejenak sebelum dia berdiri di bawah pandangan bingung Feng Jiu, saat dia pergi dengan mengibaskan lengan bajunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, Feng Jiu memegang dagunya dan matanya berubah, tanpa ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat berikutnya, dia juga bangkit dan pergi keluar. Kembali di kediaman, Grey Wolf dan Shadow Satu yang telah kembali untuk menunggu sedang berdiskusi dengan suara pelan untuk menebak bagaimana hasilnya nanti ketika Tuan kembali kali ini. Siapa yang akan tahu bahwa mereka bahkan belum mendiskusikan beberapa putaran ketika mereka sudah melihat Tuan mereka melangkah masuk melalui pintu dan kedua pria itu segera berdiri, memberi salam dengan hormat dengan keras. Tuanku. Tuan Neraka melemparkan pandangan sekilas kepada mereka dan tepat saat dia hendak masuk ke dalam ruangan, langkahnya terhenti di bawah kakinya. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat kedua pria itu dan berkata dengan suara dalam. Halaman belakang tumbuh rumput. Kalian berdua pergi mencabutnya. Ingat, cabut sendiri. Saat suaranya terdengar, dia mengabaikan sepenuhnya kedua pria yang terkejut di belakangnya dan masuk ke dalam ruangannya. Mencabut rumput. Kedua pria itu saling memandang dengan kaget, sedikit getaran terasa di sudut mulut mereka. Dengan kekuatan seperti yang merekita-liki, seluruh kepala keluarga di seluruh kota 6 jalan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka dan Tuan mengatakan bahwa individu yang sangat berbakat seperti mereka harus pergi mencabut rumput. Apakah kalian pikir Tuan sudah dihina sekali lagi? Grey Wolf bergumam, kejutan di wajahnya belum memudar. Ayo pergi. Cabut rumput saja. Ini setidaknya lebih baik daripada dilemparkan ke menara angin jernih. Shadow Satu berkata sambil mengelus punggung Grey Wolf dengan penuh semangat, memimpin untuk pergi ke belakang rumah. Tidak perlu dikatakan, Tuan pasti telah diabaikan oleh dokter hantu. Tetapi, betapa kasihan bagi mereka. Oleh karena itu, penjaga tersembunyi di dalam bayangan rumah tidak bisa menahan tawa kecil untuk diri mereka sendiri, saat mereka melihat pemimpin mereka dan Grey Wolf jongkok di sana di belakang rumah untuk membersihkan rumput. Kembali di dalam ruangan, Tuan Neraka semakin marah semakin dia memikirkannya, tidak dapat memahami mengapa dia datang kembali dengan sedih seperti ini. Dia bertindak seperti gadis kecil yang tersinggung. Apakah dia benar-benar berharap menunggu wanita kejam itu datang ke sini untuk merayu dan menenangkannya? Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan akan terjadi. Wanita itu pasti akan lebih suka tinggal jauh darinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa menahan kemarahan yang bangkit di dalamnya. Dia baru saja duduk di meja sebentar ketika dia berdiri dengan berdesir dan pergi keluar, bermaksud untuk pergi ke tempatnya sekali lagi, untuk menjelaskan segala sesuatunya sekali untuk selamanya. Namun, ketika langkah kakinya baru mencapai pintu, mereka terhenti, dan tangan yang hendak menarik pintu terhenti. Matanya yang dalam berpikir dan bibirnya yang kaku terpaku. Dia menghela napas frustasi sebelum kembali ke kursinya di meja. Jika dia pergi menemuinya sekarang, pasti dia hanya akan disambut dengan kata-kata. Mengapa kamu di sini lagi? Ketika pikiran itu datang ke dalam pikirannya, dia dengan paksa menekan dorongan itu kembali. Dia baru saja pulang dan jika dia pergi ke sana lagi, apa yang akan membuat wajahnya terlihat utuh? Bahkan jika dia menawarkan dirinya, tidak perlu begitu putus asakan. Oleh karena itu, dia memaksakan dirinya untuk menelan semuanya. Tetapi dengan perutnya penuh kata-kata yang tidak terucapkan, dan hatinya terbakar oleh kemarahan yang tidak tertahankan, seluruh hari itu seperti telah minum tonik penis rusa dan tidak bisa memberikan jalan keluar, membuatnya sangat gelisah. Setelah menunggu yang panjang dan melelahkan, pagi akhirnya tiba dan dia membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum pergi keluar di mana dia melihat Grey Wolf dan Shadow Satu masuk. Dia melihat kedua pria itu dan bertanya, apakah kamu sudah mencabut semua rumput? Tuanku, kami telah mencabut semuanya keluar. Kedua pria itu cepat menjawab. Dewa pun tahu bahwa mereka telah jongkok di belakang rumah sepanjang hari kemarin dan punggung mereka begitu sakit saat mereka bangun pagi ini. Tiba-tiba, pandangan Shadow Satu jatuh pada jubah hitam di tubuh Tuan dan mulutnya bergerak sedikit, tetapi dia menahan lidahnya, hanya menundukkan kepala dengan diam. Tinggallah di sini di rumah. Tuan Neraka melemparkan kata-kata itu, dan memanggil Kinya untuk pergi dengan melompat keluar. Setelah dia pergi, Shadow Satu kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya, Grey Wolf, apakah kamu memperhatikannya?
Memperhatikan apa? Grey Wolf bertanya sambil berjalan ke arah meja untuk duduk sambil memijat punggungnya yang sakit. Jubah hitam yang dipakai Tuan adalah yang baru. Shadow 1 merasa agak terkejut, berpikir bahwa tuannya sekali lagi menulis ulang apa yang dia pikir dia ketahui tentang tuannya. Jadi, seorang pria yang jatuh cinta sepihak sebenarnya bisa begitu. Mengerikan. Ketika Grey Wolf mendengar itu, dia juga terkejut sebentar. Itu tidak mungkin kan? Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Namun, ketika Tuan Neraka datang sekali lagi ke halaman tempat Feng Jiu tinggal, wajahnya sekali lagi menjadi gelap, seperti badai petir yang akan turun, udara menekan rendah terpancar dari seluruh tubuhnya. Seluruh halaman terlihat kosong di depan matanya, tanpa tanda-tanda dirinya di dalam dan di luar. Dia pergi ke kamar tidur dan ketika melihat spray yang rapi terlipat, pandangannya sedikit menggelap saat dia berbalik untuk keluar ke aula utama. Pagi yang cerah dan awal ketika Ketua Qi mendengar bahwa ada yang mencarinya. Dia kemudian membersihkan diri dan berpakaian sebelum datang ke aula. Setelah sampai di sana, dia melihat seorang pria berjubah hitam duduk tegak di kursi utama di rumah itu. Wajah tampannya terlihat sedikit gelap karena kehadiran kekuatan yang memancar dari tubuhnya. Suasana penakluk terpancar secara alami dari tubuhnya dan hanya dengan sekilas dari pria itu membuat hatinya gemetar, dan goyah oleh ketakutan dan kecurigaan. Siapa pria itu sebenarnya? Hanya aura yang keluar dari pria itu sudah cukup menakutkan baginya. Kota 6 jalur tidak akan mampu menghasilkan entitas seperti itu. Mungkin disebabkan oleh kehadiran pria yang sangat kuat dan berkuasa, Ketua Qi tidak bisa tidak melangkah maju untuk memberi salam dan bertanya. Boleh saya tahu siapa yang mulia ini? Di mana dokter hantu? Ketua Qi berhenti sejenak dan berkata. Dia pergi kemarin. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Dari yang saya dengar, sepertinya dia berniat untuk berkeliling. Saat kata-kata itu keluar, Ketua Qi melihat wajah pria berjubah hitam yang duduk di kursi utama itu menjadi lebih gelap, dan udara di seluruh aula tampak tenggelam, dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, yang membuat seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin saat dia berdiri di sana di aula, merasa cukup sulit untuk bernapas. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya dengan ketakutan. Siapa sebenarnya pria itu? Namun, sebelum dia bahkan bertanya apapun, sebuah bayangan hitam melintas tepat di sampingnya, dan pria berjubah hitam yang duduk di kursi utama telah lenyap, di mana udara yang dingin dan membebani yang mengisi seluruh aula mulai kembali normal. Ketika tuannya kembali ke rumah, Grey Wolf dan Shadow 1 yang berada di halaman segera melangkah maju untuk memberi salam. Tuan, Ibu Kota Kuno mengirim pesan penting. Grey Wolf memberikan sebuah surat. Setelah sang tuan melihat segel di surat, dia mengulurkan tangannya dan dengan melambaikan tangannya, gelombang kekuatan spiritual melewati surat itu. Segelnya menghilang dan dia menarik keluar gulungan kertas di dalamnya. Hanya ada 2 kata di atasnya. Kembali dengan cepat. Mengetatkan tangan dan kemudian membukanya, aura kekuatan spiritual yang terlihat oleh mata berputar di telapak tangannya dan pesan itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Bibirnya kaku dan matanya yang dalam berkilauan dengan sinar gelap saat dia memerintahkan dengan suara yang menggema. Selesaikan segala sesuatu di sini dan kita akan berangkat menuju ke ibu kota kuno. Baik, tuanku. Kedua pria itu menjawab, segera bergegas keluar. Di tempat lain, matahari sudah mulai tenggelam perlahan dan langit perlahan menjadi gelap. Sejak sore kemarin, Feng Jiu dan kelompoknya sedang melintasi jalan di gunung dengan santai. Feng Jiu naik di atas si putih, sementara Leng Xuang naik di atas kuda lain mengikuti di sampingnya, sementara bal-bal yang terlihat seperti anjing kecil naik di atas punggung kuda Leng Xuang. Karena, si putih menolak membawanya. Nyonya, sepertinya ada 2 rumah sedikit lebih ke depan. Mengapa kita tidak pergi dan bertanya apakah kita bisa menginap di sana untuk bermalam? Leng Xuang bertanya kepada Feng Jiu di sampingnya saat dia melihat cahaya samar sedikit lebih depan. Tentu, kita tidak terburu-buru untuk pulang sama sekali. Jawab Feng Jiu dengan senyum. Ketika mereka pergi, mereka menggunakan kapal udara dan mereka baru saja turun untuk naik kuda mereka setelah terbang jarak yang cukup jauh. Karena tujuan mereka adalah untuk kembali ke rumah, mereka tidak terburu-buru. Selain itu, dari sini ke negara kemuliaan matahari, itu hanya sekitar setengah hari perjalanan dan tidak terlalu jauh, oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru. Si putih, berjalan sedikit lebih cepat. Begitu kita sampai di rumah orang di depan, kita bisa mendapatkan makanan untukmu. Feng Jiu berkata dengan senyum saat dia mengelus si putih di kepala. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu,
dia kemudian berbalik untuk melihat bal-bal yang duduk di punggung kuda itu dengan sedikit aneh. Ketika dia pergi, Feng Jiu awalnya bermaksud meninggalkan bal-bal untuk mengembalikannya kepada Tuan Neraka. Siapa yang tahu bahwa saat mereka naik ke kapal udara, benda kecil itu bertindak seolah-olah takut ditinggalkan dan langsung berlari ke kapal udara, menyembunyikan dirinya di sudut terdalam, menolak untuk keluar tidak peduli seberapa keras mereka memanggilnya. Jadi, mengenai identitas bal-bal, Feng Jiu sedikit curiga, berpikir bahwa mungkin itu bukan hanya seekor anjing kecil sederhana seperti yang terlihat. Feng Jiu sebenarnya tidak menyadari bahwa Tuan Neraka telah memberitahu bal-bal bahwa jika ia tidak dapat tinggal di samping Feng Jiu untuk melindunginya, maka ia tidak memiliki alasan untuk terus ada. Bayangkan, sebagai hewan ilahi puncak, sebenarnya diancam begitu terang-terangan, dan ia tidak berdaya terhadap orang yang mengancamnya. Ketika ia memikirkan kembali tentang pria yang kekuatannya begitu dekat dengan menakutkan, bal-bal yang berbaring di punggung kuda tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar kedinginan. Ia benar-benar tidak beruntung. Ia telah berpikir bahwa ia akhirnya bebas setelah melarikan diri dari batu, tetapi siapa yang akan tahu bahwa ia akan bertemu dengan pria dengan kekuatan begitu cabul. Ia telah diancam dan memiliki sebagian kecil jiwa ilahinya ditarik keluar, oleh karena itu jika ia tidak patuh, nyawanya kecil bisa disita kapan saja. Pandangannya kemudian melintas dengan meremehkan pada pemuda berpakaian merah, tidak melihat apapun yang hebat dalam pemuda manusia ini layak dihargai, dan dia begitu lemah hingga mati. Memiliki hewan ilahi puncak besar seperti itu melindunginya, dia benar-benar mendapatkan kesepakatan yang bagus. Benar-benar memalukan. Saat si putih mendengar bahwa ada makanan di depan, air liurnya menetes dan kekuatan merembes ke kaki-kakinya, kuku-kukunya mengangkat saat ia berlari ke depan, meninggalkan Leng Xuang dan bal-bal dalam awan debu yang berkepul. Bal-bal yang telah berbaring tercekik oleh debu yang terangkat, duduk tegak dan memandang dengan marah pada sosok yang berlari cepat di depan. Hewan itu gemuk, hanya tahu makan, makan dan makan. Seharusnya dia mati karena kegemukan. Tidak lama setelah itu, ketika mereka sampai di lereng bukit tidak terlalu jauh dari dua rumah tersebut, Feng Jiu agak terkejut saat ia menunggangi punggung si putih. Dia menarik tali kekangnya saat dia menatap tempat di depannya, dan matanya berkilauan dengan cahaya yang tajam. Menyusul dari belakang, Leng Xuang datang di samping Feng Jiu. Melihat bahwa Feng Jiu tidak maju, dia berbalik untuk melihat dua rumah dengan lampu-lampunya menyala dan berkata dengan waspada. Akankah Nyonya menunggu di sini sebentar sementara saya pergi dan melihat-lihat? Dia kemudian melompat dari kudanya, hendak berjalan menuju rumah segera. Aku akan pergi bersamamu. Feng Jiu melompat dari kudanya untuk mendarat di tanah, menuntun si putih turun dari lereng. Namun, si putih tidak terlalu bersedia untuk maju karena itu menjerit, kakinya menginjak tanah dengan gelisah. Feng Jiu tersenyum sedikit dan mengelus kepalanya saat dia berbicara dengan suara lembut tidak apa-apa. Ikuti saja aku. Melihat itu, si putih kemudian menghembuskan napas dengan lembut, mengikuti dengan patuh di samping Feng Jiu. Dan bal-bal yang terduduk di punggung kuda, menyempitkan matanya pada saat itu, matanya melirik Feng Jiu, sebelum berbalik untuk melihat dua rumah itu, mengikuti di belakang tanpa bersuara. Hanya ada dua keluarga di tempat itu dan rumah mereka memiliki lampu yang menyala di dalam. Mungkin karena jarang melihat orang asing datang, bocah laki-laki yang berusia sekitar 4 atau 5 tahun yang duduk di dekat pintu dan bermain dengan batu-batu itu mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Feng Jiu yang berpakaian merah dan Leng Xuang yang berpakaian hitam membawa kudanya mendekat. Dia tiba-tiba melompat berdiri dan berlari masuk ke dalam rumah saat dia berteriak. Ayah, ibu, ada yang datang. Dua orang datang kemari. Huh. Si putih menghembuskan dua aliran udara panas dari hidungnya, kakinya menghentak gelisah saat ia menarik kepalanya, berusaha menarik Feng Jiu menjauh dari sana. Melihat perilaku aneh si putih, mata Feng Jiu sedikit berpaling, melihat ke dalam rumah sebelum matanya melintas ke rumah lain yang tidak terlalu jauh di sana dan kemudian menundukkan matanya. Tidak diketahui apa yang ada di dalam pikirannya. Hingga bocah laki-laki yang tadi masuk ke dalam keluar lagi, berdiri di dekat pintu dan menatap dengan ingin tahu pada Feng Jiu dan si putih yang dibawa, sebelum berbalik melihat bal-bal yang berada di punggung kuda. Pada saat itu, seorang wanita muda separuh tertutup oleh pintu menyelinap keluar, memandang orang-orang yang datang sebelum bertanya dengan suara lembut. Dari mana tamu ini berasal? Mendengar suara itu, Feng Jiu mengangkat kepalanya untuk melihat. Dengan sekilas pandang, wajah pucat dan tanpa warna dari wanita muda itu kemudian terpantul di mata Feng Jiu. Itu hanya satu pandangan, dan hatinya sedikit gemetar,
merasa bahwa itu sungguh tidak masuk akal. Tetapi dia menahan kejutan yang dirasakannya di hatinya, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketidaknormalan, malah tersenyum sambil berkata, "Kami hanya lewat dan langit mulai gelap. Melihat ada yang tinggal di sini, kami berpikir untuk datang meminta menginap semalam. Apakah itu memungkinkan?" Wanita itu diam saat dia memandang Feng Jiu dan Leng Xuang dengan tatapan penuh pertimbangan di luar pintu sebelum berpaling melihat kuda mereka, tampak ragu. "Ibu, ibu, biarkan kakak ganteng dan kakak cantik tinggal. Suni menyukai kakak ganteng." Si kecil yang tampak berusia sekitar 4 atau 5 tahun menarik lengan bajunya dan menggoyangkan ringan, suaranya lembut dan penuh semangat, matanya yang jernih dan indah penuh harapan dan rayuan, membuat orang tidak tega menolaknya. Melihat itu, wanita itu menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya dan mengelus kepala anak itu saat dia berkata kepada Feng Jiu dan Leng Xuang. "Apakah kedua dari kalian mau masuk? Rumahku yang sederhana ini sangatlah sederhana dan jika ada yang kurang dalam segala hal, tolong jangan tersinggung." Dia membuka pintu dan berpaling ke samping untuk mengulurkan tangan sebagai undangan masuk. Karena pintu terbuka, Feng Jiu dan Leng Xuang dapat melihat bahwa hanya ada satu lampu minyak di atas meja yang memberikan cahaya di dalam rumah. "Dalam hal itu, jangan keberatan jika kami mengganggu." Feng Jiu membungkuk sopan, dan meminta Leng Xuang untuk mengikatkan si putih dan kudanya dengan aman di luar sebelum masuk ke dalam rumah. Meskipun interior rumah sederhana, namun sangat bersih dan rapi. Tetapi mungkin karena jarang terkena sinar matahari, di dalam rumah terasa sedikit dingin, yang terasa sangat jelas terutama di malam hari. "Kakak ganteng, apakah kamu ingin minum air?" Anak kecil itu naik ke kursi untuk melihat Feng Jiu, sambil menunjuk ke botol air di meja dan berkata, "Di sana ada air, dan Suni minumnya saat haus." Pandangan Feng Jiu kemudian jatuh pada wanita yang bergerak menuju bagian belakang rumah dengan langkah ringan, posturnya anggun dan lembut, langkahnya seperti gemerincing ringan. Tindakannya mengungkapkan bahwa dia telah mendapat pendidikan yang baik dan bisa dibayangkan bahwa dia bukanlah wanita desa biasa. Tetapi, di tempat seperti ini, mengapa ada seseorang seperti itu tinggal di sini? Dia menarik pandangannya kembali dan menenangkan pikirannya saat melihat anak kecil yang meskipun hidup, memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Dia menghela nafas dalam hati dan kemudian membuka mulutnya untuk bertanya. "Apakah namamu Suni? Berapa usiamu tahun ini?" "Ya, aku dipanggil Suni. Dan kakak ganteng, hari ini adalah ulang tahunku yang keempat. Ibu sedang memasak telur merah untuk Suni makan." Anak kecil itu miringkan tubuhnya di atas meja dan tersenyum pada Feng Jiu yang tampan mengenakan pakaian merah saat dia melanjutkan dengan suara yang jelas. "Kakak sangat tampan. Suni belum pernah melihat siapapun yang lebih tampan dari kakak ganteng." "Oh, jadi hari ini ulang tahunmu." Dia menatap dengan terkejut pada anak kecil yang bersemangat dengan matanya yang berbinar. Dia memikirkannya sebentar kemudian mengeluarkan mutiara bercahaya seukuran anggur untuk memberikannya padanya sambil tertawa. "Nah, ini hadiah ulang tahun untukmu." "Wah, mutiara ini sangat cantik, bahkan bersinar." Si kecil menatap mutiara itu dengan senang dan mengambilnya dengan bahagia sebelum dia turun dari kursi untuk berlari ke belakang rumah sambil berteriak dengan gembira. "Ayah! Ibu! Ibu! Lihat! Kakak ganteng memberiku mutiara yang bersinar sebagai hadiah." Pada saat itu, Leng Xuang datang ke samping Feng Jiu dan melihat ke belakang rumah sebelum dia menekan suaranya untuk berkata dengan lembut. "Nyonya, tempat ini terasa tidak benar. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini? Hanya ada 2 rumah di tempat ini. Di sana, pintunya tertutup dengan lampu menyala di dalam tetapi tidak ada tanda-tanda orang. Di rumah ini, hanya anak kecil yang sedikit lebih normal. Seseorang bisa tahu bahwa ada yang tidak beres dengan wanita itu hanya dengan sekilas pandang dan ada pemilik pria di dalam rumah ini juga. Mereka tidak melihatnya sejak mereka memasuki pintu dan secara logis, semua ini seharusnya tidak terjadi." Pandangan Feng Jiu berkilau sedikit saat dia melihat tirai di belakang sebelum dia berkata. "Ada sesuatu yang salah memang. Tetapi anak itu sangat normal. Yang tidak normal hanya orang yang dewasa." Saat suaranya turun, Feng Jiu berbalik untuk melihat Leng Xuang dan bertanya. "Di mana Balbal?" "Di punggung kuda di luar. Dia hanya berbaring di sana dan enggan turun." "Biarkan saja. Dia seharusnya baik-baik saja sendirian. Tapi dia tidak boleh berkeliaran di malam hari," kata Feng Jiu padanya, dan melihat tirai bergerak saat anak kecil itu keluar berlari. "Kakak ganteng, ibu mengatakan ini terlalu mahal dan Suni tidak bisa menerimanya."
Dia kemudian mengangkat mutiara bercahaya di tangannya untuk mengembalikannya kepada Feng Jiu. Meskipun begitu, karena anak itu belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya, matanya penuh dengan rasa enggan untuk melepaskannya. Feng Jiu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa menyimpannya." Ketika suaranya turun, dia kemudian melihat wanita itu keluar sambil membawa beberapa telur yang diwarnai merah di tangannya. "Tidak banyak yang bisa kami berikan di rumah ini. Apakah dua tamu kami ingin menerima telur merah dulu?" Suara wanita itu lembut saat pandangannya jatuh pada Suni, matanya penuh dengan cinta ibu. "Kakak ganteng, apakah Suni benar-benar bisa menyimpan mutiara ini?" Dia bertanya sambil mengedipkan matanya pada Feng Jiu, lalu berbalik untuk melihat ibunya. Mutiara bercahaya adalah hadiah yang terlalu berharga dan anak itu bahkan tidak tahu apa itu. "Tuan muda sebaiknya menyimpannya." Wanita itu berkata dengan lembut, mengisyaratkan kepada Suni untuk mengembalikan mutiara itu kepada Feng Jiu. "Tidak apa-apa, ini hanya mainan untuk anak. Simpan saja bersamamu," kata Feng Jiu sambil tertawa, meminta Suni untuk menerimanya. Melihat itu, wanita itu kemudian sedikit membungkuk ke depan ke arah Feng Jiu dan mengucapkan terima kasih atas hadiah itu atas nama anaknya. Setelah beberapa saat, wanita itu pergi, meninggalkan Suni sendirian di depan untuk menemani Feng Jiu sementara dia pergi ke belakang rumah. "Suni, siapa yang tinggal di rumah sebelah?" Feng Jiu bertanya saat dia berbalik untuk melihat anak kecil itu mengunyah telur. "Di sana tinggal kakek dan nenek. Tapi kakek dan nenek tidak sehat dan jarang keluar dari rumah." "Oh, lalu bagaimana dengan ayahmu? Apakah dia juga di rumah?" Seorang pria jahat datang beberapa waktu yang lalu dan dia melukai ayah. "Ayah masih beristirahat di tempat tidur sekarang," kata anak kecil itu seraya memberikan telur kepada Feng Jiu, sebelum dia berkata ramah. "Kakak, ambil juga sedikit. Ibu bilang makan telur merah akan membuat kita tumbuh dengan aman dan sehat." Mendengar itu, dia tersenyum dan menerima telur itu. Dia mengupas cangkangnya dan mulai makan. Setelah beberapa saat, wanita itu membawa keluar sepiring daging dan sepiring sayuran dengan 2 mangkuk nasi, lalu berkata pada Feng Jiu, "Aku tidak punya banyak hal di rumah. Sayurannya liar dan dagingnya adalah kelinci liar yang tertangkap di hutan. Saya harap Tuan muda berkenan dan makan sedikit." Setelah itu, dia membawa Suni keluar bersamanya dan meninggalkan depan rumah untuk Feng Jiu dan Leng Suang sendirian. Menunggu sampai dia pergi, Feng Jiu kemudian melihat hidangan sayuran dan daging dengan 2 mangkuk nasi sebelum dia berkata pada Leng Suang, "Ayo duduk dan makan. Meskipun keluarga ini agak aneh, tapi aku rasa mereka tidak berniat jahat terhadap kita." Mendengar nyonyanya berkata begitu, Leng Suang mengangguk singkat dan duduk di meja sebelum dia mengambil nasi untuk dimakan. Saat malam semakin larut, sekeliling terasa semakin dingin. Bahkan suara serangga di luar terdengar sangat jelas dari keheningan malam, begitu jelasnya suara itu sehingga terasa agak aneh. Feng Jiu dan Leng Suang diatur untuk beristirahat di bangunan tambahan, sebuah rumah kecil di samping. Di tempat yang penuh dengan banyak keanehan di mana-mana ini, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk beristirahat dengan baik. Oleh karena itu, Leng Suang berjaga-jaga, sementara Feng Jiu duduk dalam posisi teratai saat dia menutup mata untuk bermeditasi. Setengah pertama malam berjalan dengan damai, dan baru setengah kedua malam angin berdesir di pintu dan jendela dengan cepat, menyebabkannya bergoyang dan berdentum ke dinding. Angin di luar terus berdesir, terdengar agak menakutkan. Dan pada saat itulah suara tawa yang keras dan menggema terdengar dari tempat yang tidak diketahui di luar, bergema di udara malam, seperti dentuman petir tiba-tiba, yang membuat Feng Jiu dan Leng Suang terbangun. Kedua mereka segera membuka mata mereka dan melompat berdiri. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, mereka mendengar angin liar yang berhembus, desahannya keras dan penuh dengan kesedihan. "Mengapa? Mengapa kau tidak memaafkan kami? Mengapa?" Itu suara tua dan serak, terdengar sedikit serak dan tajam, sangat jelas dan tegas di malam hari. Itu bukan suara seorang wanita, terdengar tua, tetapi mata Feng Jiu berkilau dan dia melihat Leng Suang untuk mengatakan, "Jangan keluar karena ini tidak ada hubungannya dengan kita." Saat dia berbicara, Feng Jiu datang ke meja dan duduk. Mendengar itu, Leng Suang terkejut dan kemudian mengikuti perintah Feng Jiu saat dia berdiri di belakang Feng Jiu untuk berjaga-jaga. Di luar, seorang pria parubaya yang berpakaian jubah Taois sambil memegang kuas ekor kuda berdiri di tengah udara, aura kuat berputar di sekeliling tubuhnya, dan cahaya ilahi yang sedikit berbeda dari kekuatan roh. Di tanah,
Seorang wanita tua dan seorang pria tua berdiri saling memeluk, wajah mereka ditutupi air mata dan penuh dengan kesedihan. Dan berputar-putar di sekitar tubuh mereka bukanlah ki roh yang tebal dan kuat, tetapi gelombang energi yin yang mencekam. Memberi maaf padamu. Hahaha. Tak masuk akal. Pria parubaya yang berdiri di tengah udara tertawa terbahak-bahak. Orang biasa dan hantu melangkah di jalur yang berbeda dan jika pendeta ini tidak bertemu denganmu, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi sejak kita bertemu sekarang, aku harus mengusirmu. Saat suara itu turun, dia mengayunkan kuas ekor kudanya, dan aliran aura kekuatan roh melesat turun dengan sinar ilahi yang ganas. Menembus udara, suara mendesing jahat terdengar, dan pasangan tua yang berdiri di tanah menjadi marah pada saat itu. Kami tidak menyakiti siapapun saat kami masih hidup tetapi meninggal dengan kesedihan. Bahkan setelah berubah menjadi roh setelah kami mati, kami tidak menyakiti semua orang yang lewat di sini tetapi kau, seorang yang selalu membual tentang kebenaran, bahkan tidak mau memberi ampun kepada kami, langsung mengumumkan bahwa kau ingin mengusir kami. Jika begitu, bahkan jika roh kami tersebar dan berhamburan, kami akan membunuhmu. Pria tua itu berteriak marah dengan kesedihan. Dia tampaknya menjadi seorang kultivator saat dia masih hidup, dan menjadi hantu setelah dia mati. Kesedihan di dalamnya menolak untuk lenyap, energi yin kuat dan intens. Dengan raungan keras, dia bangkit ke udara, kuku di tangannya tiba-tiba menjadi panjang seperti cakar, saat dia meluncur ke arah pendeta Taois. Sementara itu, di dalam ruangan, Leng Xuang yang mendengar kata-kata itu tidak bisa menahan kagetnya dan memandang Feng Jiu untuk bertanya dengan lembut dalam kejutan, "Nyonya, orang-orang di keluarga ini, adalah hantu." Feng Jiu dengan ringan mengetuk meja dan menjawab dengan suara lembut. "Tidak semuanya. Tidak semuanya." Leng Xuang terkejut, tiba-tiba mengingat bahwa nyonyanya telah mengatakan bahwa hanya anak kecil itu yang normal dan dia tidak bisa menahan diri untuk terus bertanya. Apa yang nyonya maksudkan adalah bahwa hanya anak kecil itu yang manusia. Feng Jiu mengangguk dengan tegas sebelum dia berkata. Sebelum kita masuk melalui pintu, aku hanya melihat aura satu orang dan itu adalah milik anak kecil. Jadi, orang tuanya dan kakek neneknya seharusnya sudah meninggal karena aku tidak bisa merasakan aura manusia lain selain dari kita dan anak kecil. Tapi bagaimana mungkin? Jika mereka hantu, mengapa mereka memiliki seorang anak bersama mereka? Leng Xuang hanya merasa bahwa itu terlalu tidak masuk akal. Karena ada manusia dan ada juga dewa di dunia, maka secara alami akan ada hantu. Dan tepat karena ketiga jenis makhluk ini ada di surga dan bumi, maka terbentuklah tiga alam. Aku belum melihat tiga roh lainnya dan saya tidak tahu seperti apa mereka. Tapi aku pikir Ibu Suni bukanlah hantu jahat, dan dia tidak memiliki niat jahat terhadap kita. Bahkan nasi dan hidangan yang dia siapkan untuk kita semalam adalah hal-hal yang dapat dimakan, bukan hal-hal yang diubah oleh mata hantu dari pasir dan tanah. Mendengar itu, Leng Xuang kemudian teringat bahwa ketika wanita itu menyajikan sayuran dan daging, dia secara khusus menyebutkan bahwa itu adalah sayuran liar dan daging kelinci. Sekarang cukup jelas bahwa dia telah mengetahui bahwa nyonyanya bisa melihat bahwa dia bukan manusia. Nyonya, maka mereka semua di sini karena, seharusnya karena anak kecil itu. Feng Jiu mendesah dan kemudian berkata, tapi, apa yang dikatakan pria di luar tidak salah juga. Manusia dan hantu berjalan di jalur yang berbeda dan jika mereka tinggal dengan Suni terlalu lama, energi yang di tubuh Suni akan melemah, dan dia mungkin tidak akan bertahan pada akhirnya. Mendengar suara-suara itu, sepertinya ada suara seorang pria lain di luar dan kedua wanita itu menebak bahwa itu seharusnya ayah Suni. Memikirkan hal itu, Feng Jiu menundukkan matanya, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Hingga, suara ketukan disertai dengan panggilan lembut terdengar di pintu. Anak muda, mendengar suara itu, Leng Xuang bergeser dengan waspada beberapa langkah ke depan, untuk berjaga-jaga di depan Feng Jiu. Ada apa? Feng Jiu berkata sambil mengisyaratkan kepada Leng Xuang untuk mundur. Akankah anak muda membuka pintu, dan membiarkan hamba yang rendah ini masuk untuk berbicara? Mendengar itu, dia memberi isyarat kepada Leng Xuang untuk membuka pintu. Leng Xuang ragu sejenak sebelum dia maju untuk membuka pintu. Ketika dia melihat wanita di luar pintu, telapak tangannya menjadi dingin. Wanita itu bukan manusia, tapi hantu. Membayangkan itu, dia menelan ludahnya dan kemudian mundur satu langkah. Dia tidak takut pada manusia, tetapi menghadapi hantu. Feng Jiu memalingkan matanya untuk melihat ke atas, dan melihat wanita berwajah pucat itu membawa Suni yang sedang tertidur pulas saat dia masuk, untuk berlutut tepat di depannya.
Anak muda, apa maksudmu melakukan ini? Feng Jiu bertanya sambil mengangkat alisnya, memandang wajah wanita yang dipenuhi garis-garis air mata. Orang Tao tua itu kembali. Dia mengklaim ingin mengusir kami tetapi pada kenyataannya, dia mengincar suni kecil kami di sini. Suni kecil kami dilahirkan dengan berkah roh mutiara tetapi roh mutiara tidak bisa diekstrak. Sang pendeta tua kemudian ingin memiliki suni kecil dimurnikan menjadi eliksir manusia dan ditelan untuk meningkatkan kultivasinya. Kami benar-benar tidak punya pilihan lain selain datang memohon kepada anak muda. Dia menangis pelan dan melanjutkan, aku tahu bahwa anak muda bukanlah orang biasa dan pasti telah melihat bahwa kami adalah roh dan bukan manusia. Tetapi meskipun kami hantu, kami tidak pernah menyakiti manusia. Kami tetap di sini hanya karena anak ini dan seluruh keluarga kami yang berjumlah 99 sekarang hanya tersisa dengan Suni, seorang anak kecil. Anak muda, saya mohon agar Anda membantu kami. Wanita itu menangis pelan, kata-katanya jujur, diselimuti oleh keputusasaan dan kepahitan. Ini membuat hati Feng Jiu tenggelam, karena dia ingin menjauhkan diri dari masalah ini, tetapi tidak bisa mengabaikan permohonan yang sangat menyedihkan. Jika dia tidak membantu, bukan hanya beberapa roh ini, tetapi bahkan kehidupan anak itu akan mengalami kemalangan. Meskipun karakternya terkenal kejam dan tanpa belas kasihan, namun seorang anak yang begitu muda dan tak berdosa. Bagaimana mungkin dia tega hanya diam dan mengabaikannya? Pandangannya kemudian jatuh pada anak yang sedang tertidur nyenyak. Ternyata dia dilahirkan dengan roh mutiara di dalam dirinya. Tidak heran dia melihat bahwa anak itu penuh dengan kekuatan spiritual yang melimpah sejak dia memasuki rumah itu. Meskipun wajahnya agak pucat dan kurus, namun bisa bertahan hidup sementara tinggal dengan beberapa hantu ini, sekarang diketahui bahwa itu karena roh mutiara dalam dirinya yang melindunginya. Setelah sesaat berhenti, dia menatap wanita itu dan bertanya, "Bagaimana kamu ingin aku membantumu?" Mendengar kata-kata itu, hati wanita itu dipenuhi dengan sukacita dan dia segera berkata, "Aku hanya meminta Tuan Muda membawa anakku dari sini, membiarkannya tumbuh dengan aman." Leng Xuang, bawa anak itu. Perintah Feng Jiu, kata-katanya berarti bahwa dia setuju dengan permintaan tersebut. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Wanita itu berterima kasih kepada Feng Jiu dengan penuh semangat, wajahnya yang penuh air mata tapi terbuka dengan senyum saat dia menyerahkan anak di pangkuannya kepada Leng Xuang. Matanya memandang anak yang sedang tertidur nyenyak dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia menatap anak itu dengan tajam dan kemudian berkata kepada Feng Jiu. "Tuan Muda, pergi dari belakang." Saat suaranya jatuh, dia langsung berlari keluar. Leng Xuang sedikit terkejut saat dia menggendong anak itu di pangkuannya sambil bertanya. "Nyonya, apakah kita benar-benar akan membawanya pulang?" Dia tidak pernah berpikir bahwa nyonyanya benar-benar akan membantu hantu-hantu itu. "Kita tidak benar-benar kekurangan satu suapan nasi di rumah. Apa salahnya membawanya pulang?" Jawab Feng Jiu, tanpa memikirkannya. Dia kehilangan orang tuanya dan keluarganya di usia yang begitu muda, memang dia agak kasihan. Leng Xuang kemudian berkata sambil menatap Suni yang sedang tertidur nyenyak dengan simpati di matanya. Dia dan saudaranya hanya saling bergantung satu sama lain. Saudaranya memiliki dia untuk merawatnya setidaknya, tetapi untuk anak ini, dia telah kehilangan seluruh keluarganya di usia yang begitu muda, dan itu terus menarik simpati di hatinya. "Ah!" Teriakan tajam merobek udara malam, membuat hati kedua orang di dalam ruangan terasa dingin. "Jaga anak itu. Aku akan keluar sebentar untuk melihat," kata Feng Jiu kepada Leng Xuang, lalu melangkah menuju keluar. Membuka pintu, Feng Jiu melihat beberapa hantu terkapar di tanah dan merintih dengan sangat menyedihkan. Di udara, garis-garis ki terang turun, menghantam hantu-hantu tersebut dengan suara yang keras dan ganas. Melihat beberapa sosok hantu yang hampir menghilang di tanah, mata Feng Jiu berkilau tajam saat ia menatap ke atas untuk melihat Taois yang mengayun cambuknya. Dengan gerakan cepat, sebatang jarum perak terjepit di antara dua jari ditembakkan lurus ke arah pria yang melayang di tengah udara. Jarum perak itu ditangkap oleh cambuk Taois, yang juga menghentikan pukulan yang diberikan kepada hantu-hantu tersebut. Mata tajam Feng Jiu kemudian berbalik ke arah Taois dan suara jeritan terdengar. "Hanya seorang anak kecil. Siapa kau? Ternyata kau memang layak mati karena berhubungan dengan hantu." Saat ia berbicara, cambuknya berayun dan aliran ki meluncur lurus menuju Feng Jiu. Dengan aliran ki yang jahat meluncur langsung ke arahnya, Feng Jiu menghindar dengan gerakan cepat. Memandang Taois tersebut, ia berkata,
Bayangkan jika dirimu yang mulia akan memberikan pukulan mematikan pada awalnya, mungkin kau juga melihatku sebagai hantu liar dan tidak terkendali. Hahaha. Anak kecil, kau menolak untuk mengambil jalan terbuka menuju surga tetapi memilih untuk menabrak neraka tanpa pintu. Apa yang akan kau lakukan jika aku membunuhmu? Taois itu tertawa keras, suaranya penuh dengan keangkuhan dan kejahatan, tanpa menunjukkan sedikit pun kemurahan hati dari orang-orang yang berlatih Dao. Tuan muda, cepatlah pergi. Kultivasi Taois tua ini berada di puncak tingkat fondasi. Tuan muda tidak boleh bertarung dengannya secara langsung. Cepat bawa anakku denganmu dan lari untuk hidup kalian. Pria hantu itu bangkit dengan gemetar dan berteriak kepada Feng Jiu, berpikir bahwa mereka akan menahan Taois di sini sebagai pertukaran untuk anaknya dan pemuda ini agar bisa melarikan diri dari tempat ini dengan selamat. Feng Jiu memandang mereka sebentar dan tidak mengindahkan kata-kata pria hantu tersebut, melainkan mengangkat matanya untuk menatap Taois tersebut. Senyum samar terlukis di sudut bibirnya saat ia berkata, sepanjang perjalananku, cukup banyak orang yang mencoba membunuhku. Tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di bawah tanganku. Suara Feng Jiu terdengar malas dan sedikit acuh tak acuh. Seorang kultivator puncak tingkat fondasi memang benar-benar di bawah perhatiannya. Jika kalian pergi sekarang, aku bisa menemukan kesempatan untuk mengampuni hidupmu. Dia menatap Taois yang melayang di udara dengan serius, tampaknya tidak bercanda sama sekali. Namun, orang-orang yang hadir tidak menganggap serius kata-katanya. Dari yang mereka lihat, anak itu bahkan belum mencapai tingkat kultivasi fondasi, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Taois tua itu? Itu juga yang dipikirkan oleh Taois tua itu, sehingga saat mendengar kata-katanya, ia tertawa dengan meremehkan dan berkata, "Kau pikir kau bisa mengambil nyawaku dengan kekuatanmu? Aku khawatir kau masih." Dia bahkan belum selesai berbicara ketika melihat pemuda berpakaian merah yang tadinya tergeletak di tanah tiba-tiba mengangkat dirinya, dan sebuah pedang panjang dengan cahaya yang bersinar muncul di tangannya dengan suara deras. Di hadapannya, sosok pemuda berpakaian merah itu berkedip dan ia merasakan sakit di dadanya pada saat berikutnya. Seluruh tubuhnya kaku, kejutan dan ketidakpercayaan terpancar di wajahnya saat ia menatap anak itu, dan pedang yang dipegangnya di tangan. Pedangmu, pedang tepi biru, kamu. Feng Jiu menendang dan menarik pedangnya pada saat yang bersamaan, melihat Taois jatuh langsung ke tanah saat ia menghembuskan nafas dengan menggeram. Aku sudah memintamu untuk pergi dan kau menolak. Dan ini adalah hasilnya. Sebuah pedang menusuk langsung ke jantungnya, Taois tidak bisa mengeluarkan napas sebelum ia mati. Sampai mati, ia masih belum tahu siapa pemuda berpakaian merah itu. Mengapa ia membawa pedang tepi biru? Yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa sebagai seorang kultivator tingkat fondasi yang terhormat, bagaimana bisa dia dibunuh oleh seorang pemuda yang bahkan belum mencapai tingkat fondasi? Apa yang dia temukan bahkan lebih sulit untuk diterima adalah bahwa pemuda itu menyerang tanpa berkata-kata yang membuatnya mati dengan begitu merasa tersiksa. Beberapa hantu tercengang saat mereka menatap dengan terkejut pada adegan di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan berbalik dalam sekejap. Feng Jiu menghapus pedang tepi biru yang dipegangnya dengan bersih, lalu menyelipkannya kembali ke sarungnya dengan suara desis. Dia kemudian berjalan maju dan mengosongkan semua barang yang ada di tubuh Taois, bahkan tidak menyisakan sedikit pun, karena itu adalah artefak magis dan meskipun dia tidak memiliki kegunaan untuknya, dia bisa menjualnya untuk uang. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda, terima kasih banyak kepada Tuan Muda. Suara syukur terdengar dari belakangnya, yang membuat Feng Jiu memutar kepalanya, hanya untuk melihat 4 arwah berlutut di tanah dengan wajah mereka terlihat sangat emosional. Bangunlah. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Dia melemparkan bola api dari dalam tangannya dan membakar tubuh Taois. Apa yang ingin ditanyakan Tuan Muda kepada kami? Mereka saling berpegangan saat mereka bangkit berdiri, tubuh hantu mereka agak tembus pandang, jiwa mereka tampak sedikit tidak stabil. Feng Jiu melemparkan pandangan pada mereka dan berkata, "Hantu adalah hantu. Yang ingin aku ketahui adalah bagaimana kalian semua bisa menjaga jiwa kalian agar tidak tersebar dan hancur. Mungkin bisa dijelaskan jika hanya salah satu dari kalian yang bisa menggumpalkan menjadi hantu, tapi apakah kalian semua satu keluarga bukan? Bagaimana kalian semua bisa menjaga jiwa kalian? Tuan Muda ikuti dengan kami." Keempatnya berkata, memimpin Feng Jiu ke belakang rumah lain, dan kemudian menggali sepotong kayu coklat kemerahan. "Kami akan berkata apa adanya kepada Tuan Muda,
kami bisa menggumpalkan jiwa kami dan tidak tersebar dan hancur karena suatu kejadian 2 tahun yang lalu ketika seorang tuan besar datang ke sini untuk meminta segelas air minum. Kami menyiapkan hidangan vegetarian untuknya dan dia mengatakan bahwa hati kami tidak mengandung kejahatan tetapi kebaikan. Melihat cucu saya, Suni, masih bayi, dia memberi kami blok kayu jiwa dewa ini yang memungkinkan kami tetap di sini dan menjaga jiwa kami. Dia mengingatkan kami berkali-kali bahwa kami tidak boleh menyakiti manusia dan sepanjang 2 tahun terakhir, kami tetap mengingat kata-katanya dan tidak berani menyimpan kejahatan dalam hati kami. Tak terduga, kami menarik perhatian dari itu dan jika bukan karena Tuan Muda di sini malam ini, kami bahkan tidak akan bisa menjadi hantu lagi. Mendengar kata-kata itu, dia kemudian melihat kayu jiwa dewa sebelum menyadari bahwa hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Namun, dia kemudian melanjutkan pertanyaannya. Karena Tuan Besar itu baik dan kalian semua hantu, mengapa kalian tidak menyerahkan Suni kepadanya? Kami melakukannya. Kali ini yang berbicara adalah pria muda. Dia melihat Feng Jiu dan kemudian berkata, kami telah memohon kepada Tuan Besar untuk membawa Suni bersamanya, karena pada akhirnya, dengan kami semua menjadi hantu, tubuh kami tercemar dengan energi yin, dan kami khawatir itu tidak akan baik bagi Suni untuk tetap bersama kami. Tetapi Tuan Besar menolak dan hanya mengatakan bahwa saat waktunya sudah tepat, seorang penolong akan datang. Baru setelah malam ini, kami menyadari bahwa penolong yang disebut oleh Tuan Besar sebenarnya adalah Tuan Muda. Feng Jiu menggosok dagunya, dan berpikir dalam diam. Mastes yang menarik diri yang mampu meramalkan masa depan sebenarnya ada di dunia ini. Pendeta itu sekarang sudah mati, jadi apa niatmu setelah ini? Feng Jiu melihat mereka untuk bertanya. Kami mohon Tuan Muda untuk membawa Suni pergi dari sini. Kami adalah hantu, dan kami tidak bisa tinggal bersamanya. Wanita itu menangis pelan. Terlepas dari seberapa tidak tahan hatinya, tidak ada jalan lain. Aku mohon Tuan Muda untuk membawa cucu kami pergi. Dengan kebaikan besar yang telah Tuan Muda tunjukkan kepada kami hanya bisa membalas Anda di kehidupan berikutnya. Pria tua dan wanita tua itu kemudian berlutut di depan Feng Jiu. Pria muda itu memeluk wanita itu saat dia berkata, selama Suni bisa hidup, itu lebih penting daripada segala sesuatu. Tuan Muda, kami akan meninggalkan Suni di tangan Anda. Kami tidak memiliki banyak hal untuk disajikan kepada Tuan Muda tetapi kayu jiwa dewa adalah artefak roh superior. Akankah Tuan Muda membawa itu juga? Mendengar itu, Feng Jiu mengangkat alisnya saat dia melihat mereka. Kayu jiwa dewa memang barang bagus. Itu adalah kayu surgawi kunomor Tuan Besar yang meninggalkannya telah cukup murah hati untuk memberikan mereka balok kayu jiwa dewa. Tapi, dia adalah orang yang memiliki prinsip, dan dia bukan orang yang menerima apapun, juga bukan berarti dia menginginkan segala sesuatu. Bahkan hantu bisa mengkultivasikan diri menjadi kultivator setan, aku di sini punya sebuah buku yang akan mengajarkanmu cara berlatih, apakah kalian semua bersedia datang bersamaku? Baik, Leng Xuang mengakui, dan tiba-tiba melihat sosok muncul dengan cepat. Tubuhnya secara naluriah menjadi waspada, ketika dia mendengar suara sosok itu memanggil. Dokter Hantu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a